Sayyidah Fatimah, Pak Rizky. suami Riyad, nama lain dari Sayyidina Hasan dan Husain. Pak Ade. Halo. Putra dari Sayyidina Ali dan Udah. Iya. Diskusi aja. Iya, diskusi aja. Malah keluar topik ini. Enggak, ini keluar negeri sih. Enggak keluar negeri, bukan keluar topik, keluar negeri. Kan ngomong soal salam tadi yang di zaman Nuh, mungkin dari situ bahwa Nuh itu sudah mengenal Nabi Muhammad. Nah, itu dia. Iya udah dapat, aku udah dapat di sini. Ini Rabi Ben Abrahamson. Dia Dari iya. diskusi kita tadi sebelumnya bahwa ada keselamatan lain di luar pengikut Muhammad yang dari Arab kan, itu berarti kesimpulan kita ya. Berarti satu-satunya keselamatan. Jangan dicampur aduk lah, bro. Yeay, Itu nyimbulin adalah sendiri. pandangan Lah. Bang Billy. Pandangan Islam tidak demikian. Jangan kau campur-campur. Nah, makanya saya tanyakan ke orang Islam. Apakah benar? Kalau Iya, di Anda Islam kan mau ngeri jelas. domba nih. Apakah benar, Mak? Iya, kalau di Islam itu jelas. Ini nih, hadisnya begini. Nabi Muhammad bersabda, sungguh demi zat yang memegang jiwaku, tidak akan masuk surga orang Yahudi dan orang Kristen ketika mendengar dengan agama yang aku diutus tetapi tidak mau mengikutinya. Udah, itu pandangan Islam. Jadi jangan kau campur pandangan Islam dengan pandangan Yahudi, nggak bisa. Nah sekarang lo milih mana? Mau mengikut Yahudi, syaratnya kamu harus menyangkal Yesus atau ikut Islam yang Oke. tidak pernah menyangkal Yesus sebagai utusan Tuhan, begitu loh. Oke, kalau gitu ada pertanyaan lain. Siapakah yang lebih baik di antara kami? Aku atau orang Yahudi ini? Menurut kalian? Yahudi, karena kalian menyembah manusia, sementara Enggak Sasuke, dia enggak. Oh, dia tidak. Makanya siapakah yang lebih baik? Aku atau orang Yahudi ini? Menurut kalian? Setidaknya Ya, kalau begini, Yahudi begini. itu ketika dia melakukan segala sesuatu masih ada dasarnya. Kalian melakukan segala sesuatu dasarnya apa? Benar, ada hukumnya yang dijalani itu. Ya, nah Teratur dia. kalian apa dasarnya? Misalnya puasa Kristen tuh asalnya dasarnya dari mana puasa Kristen? Ayo, misalnya puasa Kristen dasarnya dari mana? Berarti dengan kita berpuasa dengan dasar, apakah itu dari Taurat? Dengan kita bersunat dari dasar, apakah itu Taurat? Kemudian kita mendustakan utusan Hashem, mendustakan utusan Tuhan, apakah itu juga dibenarkan? Bagaimana tanggapan kalian orang Muslim? Noise. Bentar. Tes. Oh, Sasuke. Ya, lanjut. Masih noise. Enggak, lanjut. Gimana pertanyaannya? Apabila seperti yang Udi sudah menjalankan ibadah sesuai arahan yang ada di Taurat mereka, tapi mereka mendustakan utusan Tuhan Hashem mereka, bagaimana tanggapan kalian tentang mereka? Nah itu dia yang saya sebut tadi, ya jelas sekali hadis mengatakan bahwa demi zat yang memegang jiwaku sungguh tidak akan masuk surga orang Yahudi dan orang Kristen ketika mendengar agama yang dengannya aku diutus tetapi tidak mau mengikutiku. Nggak ada keselamatan kalau dia mengingkari utusan Tuhan. Nah kalau Anda posisinya tetap di Kristen, Anda lebih buruk daripada Yahudi. Yahudi menjalankan sesuatu masih punya dasar, Anda menjalankan sesuatu nggak ada dasar. Nah di sini kenanya. Oh, berarti Yahudi menjalankan sesuatu dengan dasar itu lebih baik dengan Ya cara iyalah. mendustakan utusan Tuhan. Itu berarti itu. Nah untuk dia mendustakan itu dalam pandangan bentar sedikit Bang Billy. Dia mendustakan itu ada sebabnya. Isa atau ke Nabi Muhammad ini mesti diluruskan.
Ke Maksudnya Isa. dia mau Iya, ke iya. Isa atau Muhammad gitu. Ke Isa. Nah, Ke nah, Yeshua dia punya Mashiach. dasar, Bang. Dia punya dasar. Dasarnya apa? Kalau diarahkan ke Yesus, memang Yesus tidak memenuhi keinginan daripada Yahudi. Contohnya di dalam Daniel 9 ayat 25, semenjak firman itu keluar, ia akan memulihkan Yerusalem. Sekarang apa yang dipenuhi Yesus di Yerusalem? Apa yang dipulihkan Yesus di Yerusalem, coba? Apa? Apa Yang itu? dipulihkan Yesus apa? Apakah segala alasan dari si Yahudi ini, apakah kalian membenarkan segala alasan itu? Kafara. Bukan, jangan dicampur dengan iman saya. Jangan dicampur dengan iman saya. Ini dalam pandangan kitab Yahudi, Daniel 9, itu kan bagi mereka firman Tuhan. Nah, firman Tuhan di dalam kitab mereka mengatakan, semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Yesus memenuhi ini enggak. Kalau tidak memenuhi janji yang ada di dalam kitab mereka, tidak terpenuhi, maka wajar kalau mereka itu menolaknya. Itu, Gitu loh. apakah kalian Muslim membenarkan segala alasan Yahudi ini? Loh, saya nggak mau urusan itu imannya Yahudi. Enggak, saya Bukan urusan saya. itu Sebenarnya, Beda keyakinan. adu domba ini. sebenarnya yang paling Beda keyakinan. mendasar. Keyakinan bang mendasar, ya. Sebenarnya yang paling mendasar ialah kalian menuhankan manusia itu aja. Iya, betul. Itu aja ketika kalian mengatakan mengingkari utusannya, berarti kamu bilang itu Yesus. Ya jelas lah kami nggak percaya. Bener lah, karena ditimpukin oleh orang Yahudi, karena dia mengaku Tuhan, jelas ditimpukin. Ya udah, terus tadi dengan yang saya tanyakan tadi bahwa siapakah yang lebih baik, aku atau orang Yahudi ini menurut kalian Islam? Bagaimana? Ini gue jawab dulu ya. Ini gue jawab dulu, nanti Satsuki ngelengkapin dan yang lain. Gue menjawab sebagai lu yang tidak menuhankan Yesus ya. Itu garis besarnya ya. Sebagai lu yang tidak menuhankan Yesus. Tetap Yahudi lebih baik. Tetap Yahudi lebih baik. Kenapa? Karena walaupun Yahudi secara garis besarnya tidak mengimani Nabi Muhammad, mereka tetap menuhankan Tuhan yang satu, dan segala apa yang tertulis di dalam kitab mereka jalankan. Oh, berarti Yahudi tetap lebih baik dari aku. Yes, gitu. Nah, tapi ini bukan salah kafaranya atau orang-orang yang tidak menuhankan Yesus, karena kita tinggalkan dulu konsep Yesus Tuhan atau bukan. Kita lihat sekarang perjanjian baru kalian. Di sana itu hanya puisi-puisi atau perkataan-perkataan indah gitu loh. Tapi nggak ada hukum yang dijalankan. Nah, kalau Apa hukum yang ada di sana? Kan nggak ada gitu loh. Oke, Jadi kalau buat gua pribadi, apa bedanya sama orang ateis? Apa bedanya sama orang yang berkonsep sama Konfusianisme? Kan gitu. Makanya Yahudi lebih baik gitu. kalau seandainya ada Ini nggak sabar nih motong-motong mulu nih. Tapi Kafara, tunggu dulu Kafara. Ya Kafara. Nah, kita sapa dulu Pak Yantos 72. Selamat sore Pak Yantos. Pak Yantos. Udah biar aja dulu. Ini seru. Setidaknya begini Bang Kores, Ya. Yahudi itu masih bisa kita anggap agama samawi. Kristen bukan agama samawi, nggak ada sangkut pautnya dengan para nabi. Yahudi masih ada sangkut pautnya dengan para nabi. Itu intinya. Yes, itu ada sangkut pautnya. Kenapa bisa begitu? Karena gini, Kafara lu lihat lo, tiap hari lu Yesus gitu. Islam tuh Isa, di Yahudi Iso. Yesus lu siapa? Gitu loh. Makanya balik lagi, lebih baik Yahudi daripada Kafara, walaupun Kafara tidak menyembah Yesus. Mau menyembah atau tidak menyembah, Yesus ini siapa? Gitu loh. Yesus ini hanyalah tokoh terjemahan yang direalisasikan. Kalau gitu, siapa di antara kami yang layak mendapat julukan kafir? Ya dua-duanya lah. Dua-duanya lah dapat itu. Dua-duanya dapat. Cuma bedanya gini, kalau lu kafirnya kafir musyrik, nah Bang Billy kafirnya kafir ahlul kitab. Jadi walaupun kafir tapi tetap dia mempunyai gelar predikat ahli kitab. Jadi mau adu domba ini. Apa tunggu dulu Kafara. Coba simpel lagi nih Kafara. Kamu sebutkan doa Bapa kami Kafara. Ya, Doa Bapa kami langsung. doa Bapa kami di surga yang dikuduskan namamu. Terus
Aduh lama kali buka Google ya. Darmu Datanglah ke kerajaanmu. Terus. Lama kali searchingnya lo. Itu kalau Kristen Gak pernah berdoa dia ini. semua tahu Gak pernah langsung berdoa. jawab itu. Ini apa namanya? Ini anak ini dia jauh dari agama dan mengandalkan asumsinya atau yang dia bilang logikanya gitu loh. Iya, di Kristen tuh sejauh-jauhnya orang dari agama, sebidat-bidatnya itu tahu doa Bapa Kami itu dasar banget itu. Lah ini nggak tahu dia. Dia nggak tahu ya. Kita bukan berasumsi, bisa jadi dia ini entah Islam lain gitu, Muslim lain. Enggak, dia KTP-nya Kristen. Tadi kan di awal udah gua tanya, KTP lu apa? Jadi dia lebih mendekati ke ateis. Sesimpel itu kita ngetesnya tuh. Dia mau ngadu domba nih, mau bentrokkan Yahudi dan ini nih. Kan dia risau tuh, kenapa kita Yahudi di sini nempel kan terus sama Islam? Ya biarin aja mau ngadu domba mau ngapain aja sila biarin aja lah. kan Yang penting kita nggak bisa diadu domba, aman itu. Heeh. Karena Karena di kita sini- tahu prinsip masing-masing. Betul gitu. Karena di sini tuh apa ya supaya Kafara dan kawan-kawan Kristen lain tuh tahu lu sesolid apa Islam dan Yahudi dalam membantahi para pembenci Tuhan yang Maha Esa yang tidak mampu digapai oleh penglihatan mata. Supaya kalian lihat gitu sesolid apa kita. Karena Bang Billy sama kita tuh bukan baru sebulan 2 bulan, Bre. Bang Billy sama Satsuki itu udah berapa tahun tuh, Bang Billy Satsuki? Dari 2016 ya, saya sama Bang Billy itu bersama. Nah gitu kan, dari 2016 sekarang 2024 berarti 8 tahun lu bayangin, 8 tahun bareng gitu. Masih ada yang mau coba-coba nyenggol seberapa solid kita? Coba aja gitu. Kalau pengen Iya. tahu. Dari punya bini, apa yang punya bini nih? berarti bahwa pengikut Yesua pun masih lebih buruk dari Yahudi berarti ya, menurut kalian Islam? Iyalah. Masalahnya Kristen bukan pengikut Yesua, bukan. Dari mana ke mana, nggak nyambung gitu loh. Nah, Jelas-jelas kalau gitu Yesua mengatakan, ya kan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Kan itu adalah kiasan dari bangsa Israel, bukan untuk orang di luar Israel. Nggak ada itu. halo. Kalau gitu jelaskan kepadaku tentang Ali Imran ayat 55. Ali Imran, Mulai Ayat terbaca. 55. Ali Imran 55. Nah, Aduh. Hawariyun. iya, Ali Imran 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga akhir kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Apa hubungannya dengan kamu ya? Ini kan maksudnya pengikut-pengikut Nabi Isa ya orang Israel. Makanya Nggak ada hubungannya. kembali ke pertanyaan saya tadi, bahwa Yahudi ini yang sudah menolak Yesua utusan Hashem, sedangkan saya menerimanya. Siapakah yang lebih baik di antara kami? Masih Yahudi karena Nabi Masih Isa untuk Yahudi. Kalian itu menerima Isa tapi bukan berdasarkan perintah. Anda ini penumpang, penyusup, gitu loh. Andai kan Anda naik pesawat itu nggak punya tiket kalian nih, apa tiket kalian? Nggak bisa. Masih baik Yahudi, walaupun mereka itu menolak, ya, tapi dia masih punya alasan. Alasanmu apa menjadi pengikut Isa? Itu apa? Emang Isa untuk kalian gitu? Ah gini ya itu fundamentalnya di situ Kafara, fundamentalnya di situ. Lu tuh ngikutin, misalnya lu menganggap Yesus itu adalah Nabi Isa ya, lu mengikut Nabi Isa gitu. Lu bisa dibenarkan, lu lebih baik dari Yahudi kalau orang tua lu punya keturunan dari Manaseh, Efraim, Benyamin, Lewi, Yehuda, Zebulun. Nah, itu. Ada nggak? Sejak kapan keturunan menentukan keselamatan? Ya iya.
Karena ini makanya lu kalau mengimani Ali Imran 55, lu imani ayat-ayat Al-Qur'an lainnya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu hanya diturunkan untuk Bani Israel. Ya, anggaplah saya hanyalah anjing yang memakan remah-remah roti dari apa yang diajarkan Yesua. Dan Ngajar tuh orang dibilang anjing. dan Bani Yahudi ini yang sudah membuang batu yang diberikan kepada mereka. Siapakah yang lebih baik? Orang yang membuang batu atau anjing-anjing ini? Warasulan ila Bani Israel, dan sebagai utusan kepada Bani Israel, aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda dari Tuhanmu. Tuh gitu bre. Makanya lu kenapa disebut ahli kitab ya? Karena ahli kitab ini tidak mengimani Nabi Isa sebagai nabi dan juga Al-Masih kan gitu. Lalu kemudian lu yang bukan ahli kitab, lu yang bukan keturunan Israel, lu itu diharuskan sesuai dengan anjuran yang ada. Lu itu harusnya mengimani Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Isa, karena masanya Nabi Isa itu udah beres. Itu lu ingat-ingat kata Ustadz Sugi gitu loh. Lu hubungannya apa gitu loh? Lu tuh penumpang gelap karena lu bukan orang Israel. Lu bukan orang Israel. Aku hanyalah anjing yang mau memakan remah-remah dari ajaran Yesua. Nah coba sekarang gini, ajaran Yesus itu apa? Ajaran Yesua yang lu bilang itu apa sih? Hukum yang Gua hitung sampai 5, 1 2. Itu bukan, itu ajaran Torah. Nah itu dia. Ajaran utama, ajaran Torah itu semua. Aduh, coba ajaran yang pure ajaran Yesus, gitu. Ajaran Yesua itu coba 1, 2, 3. Tampar kanan, kiri. Apa? Tampar kanan, tampar kiri, itu yang itu. Tampar kiri. Itu. Apakah lu sudah melakukan tampar kanan, tampar kiri? Gimana? Gue bilang juga lu tuh sebenarnya ada di apa ya? Lu tuh bersemangat, tapi lu nggak tahu semangat lu buat apa. Karena lu ada di jalan yang salah gitu, lu nggak tahu ini tuh Yesus tuh apa, Yesus tuh siapa, Yesus tuh untuk apa gitu loh. Ya, yang poin saya dapat yang pertama adalah ada keselamatan lain di luar. Balik lagi ke salat pabrik deh. Itu satu. Yang kedua, bahwa ada keselamatan lain menerima utusan HCM. Jadi gini loh, kalau kita urutkan begini. Ya, Yahudi lebih baik daripada Anda lebih baik daripada penyembah manusia. Gitulah. Nah gitu, itu baru benar. Urutannya seperti itu. Yahudi dia menyembah Tuhan yang Esa, ya kan, dan sebagainya. Ada aturan tuntunan. Nah kalian baiknya di mana? Sudah tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ini baik, ya. Dan yang lebih buruk lagi adalah penyembah manusia. Nah, ini lebih buruk. Berarti bagi kalian orang-orang yang mengikuti aturan, kemudian dia membunuh para utusan Tuhan, itu lebih baik berarti ya, menurut ajaran kalian? Dari kalian ya? Ketika utusan Tuhan itu dibunuh dan ditolak dan didustakan, itu masih lebih baik berarti ya? Iya, lebih baik dari kalian ya? Itu? Iya. Lebih baik dari kalian. Itu kamu mewakili semua suara Muslim atau hanya sebagian? Iya, gue mewakili. Yakin? Mewakili semua? Setuju ya, alhamdulillah. Setuju. Harus diterima kenyataannya, Bre. Berarti memang benar bahwa mendustakan utusan Tuhan itu masih lebih baik. Gini loh, kalau di Al-Quran di dalam surah Al-Fatihah kan jelas, Yahudi ini golongan kaum yang dimurkai, Kristen golongan kaum yang sesat, ya kan? Ghairil makdubi alaihim waladhdallin. Ada yang di makdub itu yang dimurkai, dan dolin itu yang sesat. Ini dua golongan ini kalau di dalam Islam. Kenapa Yahudi itu dimurkai oleh Allah? Ya kan? Karena Yahudi ini
dia ini paham benar Nabi Muhammad itu nabi sebagaimana yang dikatakan Bang Billy, tapi nggak mau mengikuti. Nah, kalian ini sesat, menjalankan segala perintah tanpa ada anjuran. Sesatnya di situ kalian. Yes, sama gini gue tambahin ke Farah. Seburuk-buruknya orang yang membunuh utusan itu tidak jauh lebih buruk yang membinatangkan manusia dan memanusiakan Tuhan. Tadi lu udah ngaku sendiri, lu adalah anjing bagi manusia, nah, gitu-gitu. Ya mungkin untuk sementara itu aja dulu cukup. Tapi bahwa yang mau saya sampaikan adalah bahwa saya tidak membinatangkan manusia, saya juga tidak menghinakan manusia. Bahwa kami adalah saksi-saksi, kami adalah Yehova. saksi-saksi dari Yehova. Itu aja Iya, yang Bre. saya sampaikan. Iya, Bre, Kafara, lu tadi sudah mengatakan biarkanlah anjing ini. Tadi lu bilang kayak gitu. Mengambil remah-remah roti tuannya. Itu membinatangkan manusia, my Bre. Dan ya, dia terguncang dan bergeming begitu hebat dalam batinnya sehingga turun dengan teratur. Ya itu ya kawan-kawan ya. Orang ini adalah dari saksi-saksi Yehova gitu. Yehova emang gimana sih Yesus tuh posisinya di mana dia? Ada yang hanya utusan, yang paling ekstrim itu Yesus itu Allah kecil. Oh, jadi Malaikat. Iya, itu juga ada. oh gitu. Yesus itu adalah malaikat yang menjelma gitu-gitulah. Itu kan yang suka ngasih buku itu kan datang-datang ke rumah itu kan. Ya, Oh, tapi udah nggak berani lagi datang. Waktu itu pernah kesini 3 kali. Pertama, nanti saya bawa deh teman saya yang lebih paham Pak. Dibawa sampai 3 kali udah nggak datang lagi udah. Padahal ditungguin ya. Ditungguin. Nah, saya Bapak tahu nggak? Kami inilah saksi Yehova. Di mana ayatnya? Yesaya. Yang di situ saksi-saksi itu orang Israel, bukan kalian. Engkau lah saksi-saksiku itu ya. Yesaya 43 10 11 itu. Betul, dia ke situ. Jadilah kami Pak, baca itu Israel Pak. Engkaulah saksi-saksiku sejak semula. Engkau tahu tidak ada Allah terbentuk sebelum aku, dan setelah aku tidak ada Allah lagi. Akulah juru selamat satu-satunya, akulah Allah. Kan itu tuh Yesaya 43 11 tuh. Jadi itu yang dipakai. Wah, itu toh mereka berangkat dari sana atau bikin dari agama. situ. Oh, oke. Pas saya kasih lihat ini Pak, lihat dong ayatnya ini sebagai orang Israel Pak. Terus dia berdua tuh ada yang kecil. Oh, saya baru tahu nih. Nah, iya. Kemudian nanti besok minggu depan saya ada teman saya lagi yang lebih fasih Pak. Oh iya, tungguin datang. Ya kayak gitulah. Sekarang gua nggak datang lagi. Padahal kan lumayan dapat buku-buku ya kan. Baca-baca. Ya. Oh iya gitu. Saya juga pernah Bang Billy kayak gitu tuh 2014 itu. Saksi Yehova itu. Nanti penetua kan kalau di nggak ada pendeta itu namanya penetua kan. Saya diminta nomor HP, saya kasihkan ya kan. Nanti saya akan datang sama penetua katanya kan. Ya datang aja saya bilang kan. Ini nomor saya. Sampai sekarang nggak nongol-nongol lagi deh. Salah alamat. Dia itu sampai keheranan nanya itu berapa tahun Bapak belajar Bible gitu kan? Saya jawab waktu itu 4 tahun karena dari 2009 kan. 5 tahun saya jawab begitu. Wih, baru 5 tahun kok melebihi kami yang dari kecil katanya. Karena saya tanpa buka ayat, dia yang saya suruh buka ayat ini ayat sekian gitu kan. Bukalah. Saya bilang, "What?" Iya biasanya gitu kalau saksi Yehova 3 kali mereka datang bawa yang lebih canggih lagi, gitu. Yang Ini loh. lebih bagus. Terus ini juga ya fenomena kita ini ya. Aku mau kasih tahu Bang Billy karena Bang Billy belum dengar kali. Kita kan booming itu kan dari 2019 ya, malah itu mulai gencar di YouTube tuh. Ini nih dialog lintas iman. Oh ini nih cara membantahi misionaris. Oh begini dan begitu kan dari Islam. Terus dengan support dari Yahudi juga. Dah kebetulan nih Qadarullah Kemenak ngeluarin data jumlah populasi agama di Indonesia. Wih,
Mantap banget Bang Billy. Kaum muslimin nambah 10 juta ya. Wih. Kekristenan berkurang 74.000 jiwa. Ya betul, bisa lama-lama juga bisa punah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok hilang suara? Ada Bang Sugi nih, Masya Allah ya. Iya, Ya, Bang. begitulah yang saya alami dulu waktu di Katolik ya. Oh, dulu Katolik Bang ya? Iya. Karena kita selalu didoktrin tentang kita mengatakan ajaran Musa itu ajaran iblis. Kita akui itu. Karena di situ orang belum benar. Karena itu belum benar katanya. Makanya Yesus datang untuk meluruskan. Makanya orang Yahudi katanya malah Yesus yang membenarkan semua itu. Karena pengajaran Musa tidak sukses. Karena menurut ini doktrin di dalam Katolik ya. Kok kayak Marxisme sih? Apa Kores yang mengatakan Yahweh ini iblis? Ya, saya juga pernah didoktrin dengan itu. Ya. Marson. Karena begini Bang, maksudnya gini, Musa menerima 3 batu ya, istilahnya apa ini? 10 hukum perintah Taurat ya. Oh, Di situ umatnya itu melenceng dari ajaran ketika Nabi Musa naik ke langit menerima 10 perintah Allah. Di sana ada umatnya yang masih sesat. Ya, dan mengikuti segala asumsi-asumsi yang mengada-ada. Jadi sesatlah dia karena menuhankan sapi. Apa di dalam Kristen pengajaran Musa itu tidak jelas. Datanglah Yesus untuk meneruskan. Disitulah dikatakan kita mengambil Yesus adalah ajaran yang kasih. Itu dulunya doktrin yang saya terima waktu di Kristen ya. Tapi itu semua terbantah Bang. Bang Daniel, seberapa lama Anda Yang Kristen? komen ada yang komen kamu itu Mozart ya. Di bawah ada yang komen tuh kamu itu Mozart bukan? Mirip suaranya tuh. Seberapa lama Anda menjadi Kristen? Saya mulai usia 0 sampai 2008 Pak. Ya berapa lama? Usia saya sekarang 41. Berarti 2008 ya? Iya Bang, sekitar kurang lebih 20 tahun. Ya 20 tahunan. 20 tahun. Tetapi Anda membawakan narasi kalau orang Katolik itu menyatakan ajaran Musa itu apa? Iya, saya didoktrin seperti itu Bang. Enggak, aku nggak pernah ya mendengar 70 doktrin seperti itu. bentar. Iya. Jadi Saya jangan didoktrin berbohong. seperti itu. Jangan Saya berbohong. nggak Ya. berbohong. Karena memang setiap di dalam gereja walaupun kita Katolik ya. Saya Di dulu semua pindah gereja Bang, nggak ada yang menyalahkan ajaran Musa. Ada Bang, saya pernah ditanya dengan Romo dulu itu memang kita mengambil Taurat Musa untuk menyandingkan ke dalam Bible supaya bagaimana kita menyabarkan pengajaran yang tepat. Karena di dalam ini bukan Nabi Musa yang sesat, jemaatnya, umatnya. Itu menurut pemahaman Romo saya yang dijelaskan kepada saya. Makanya Yesus datang ke dunia membawa damai. Untuk menjelaskan semua apa yang salah di dalam ajaran Musa. Dengar dulu Pak, jangan langsung ngerocos di sinilah. Bukan saya menyalahkan Musa, bukan. Memang di mana-mana kita Kristen tidak menyalahkan Musa. Ini umatnya, jemaatnya. Ya. Apakah Gurunda sudah monitor? Bahkan Paulus sendiri mengatakan bahwa Taurat itu sampah. Filipi 3 ayat 8 itu. 3 ayat 8. Iya, Paulus mengatakan Taurat itu sampah. Karena Malahan Taurat segala Musa, sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu semuanya itu. dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus.
Ini berbicara tentang Paulus Taurat juga, Musa iya. kalau Anda baca dari Paulus ayat juga. sebelumnya. Menuding dia ya bahwa Taurat Iya. Musa telah ditulis oleh pena-pena tangan palsu. Ya kalau Apa? masalah mohon maaf ya kalau bicara sama aku jangan bawa-bawakan kitab-kitab Paulus. Tunggu dulu. Kenapa, Bang? Apalagi nih kepada anti Paulus. Dia marah, emosi dia emosi. Ya, ya, ya. Saya Apalagi dia ini bilang kut. Nah, jadi gini, bentar, Aku kan Burama, udah bentar. sering- aku kan Jadi udah gini, sering. iya Bang Ngomong. 70, bentar, sedikit. Jadi gini, wajar kalau yang disampaikan oleh Bang Daniel tadi diajarkan oleh Katolik. Karena Katolik penghulunya ini ya Paulus. Paulus mengatakan Taurat itu sampah, maka pengikut-pengikutnya termasuk Katolik ya tentu mengajarkan seperti itu. Betul enggak? Iya, biangnya Paulus betul. Biangnya Paulus, Saya tanya, Katolik. ini Daniel kan mantan Katolik. Bang Daniel, penghulu Katolik itu siapa? Ini Bunda dan Pak D, saya izin jauh daripada kantor ya, 15 menit. Ya. Udah waktunya di sini. Ini Bang Zuma 2 menit belum? Gurunda. Oke, lanjut semuanya. Iya, kenapa? Penghulu Katolik itu siapa? Kalau menurut saya penghulu Katolik itu yang di ajaran Septuaginta ya, kalau saya tahu itu. Nah, dari sini saya udah tahu Anda ini nggak belajar sama Yang saya sekali. tahu itu. Jadi penghulu Katolik itu Petrus. Iya, Rasul Petrus yang mengajar ke dalam jemaat. Ini aneh lagi kalau Petrus itu diutus untuk orang yang bersunat. Untuk Bani Sementara Israel dia, Katolik Bang. itu ada di Mengajar Roma. untuk Bani Roma Israel. ini orang tidak bersunat. Bagaimana makanya saya pedulinya katakan. cara Petrus? Vatikanus, kita Vatikanus. Tangan loh. Mereka sore pernah ribut loh, Petrus sama Paulus itu. Iya. Petrus pengajaran dari diutus Vatikan. untuk orang yang bersunat. Ya benar. Salah memang nggak benar. saya Ada mengatakan? waktunya. Paulus Pak Desugi. diutus untuk orang yang tidak bersunat. Salah nggak? Pendulunya Katolik ya Paulus. Begini, Pak Sugi, izin. Salah nggak saya katakan saya menerima ajaran dari Vatikanus Romawi? Salah Jadi- nggak? Petrus yang mana itu? Nggak usah basa-basi ya. Jadi penghulu Katolik itu adalah Petrus. Nggak ada. Petrus mengajarkan untuk Bani Israel, pengikut Yesus yang setia. Itulah mengapa dengan- makanya Petrus itu matinya ya di Vatikan itu. Iya, dan kita diajarkan di saat pengkanonan itu apa yang Kristen, apa dulu yang ada, Pak? Saya tanya dulu. Protestan ada setelah Katolik, Pak. Jadi jangan mengatakan kita ini nyontek kepada Protestan. Katolik terpecah menjadi berapa golongan, Pak? Saya tanya dulu. Loh, Katolik tetap satu loh. Iya, itu setelah konsili itu di situ di Nisea, Pak. Saya juga baca sejarah ya untuk sekarang. Karena saya memang terbutahkan, Pak. Narasi Anda nggak apa ya. Jadi Katolik itu adanya denominasi lain itu terpecah itu tahun 1500-an ketika Martin Luther mengadakan Martin Luther yang adakan Kristen Protestan. karena Martin Luther yang mengadakan reformasi. Jadi jangan bilang ketika konsili Ya, Nicea makanya itu terpecah. Disitulah orang terbagi-bagi Kristen. Masalahmu apa sih? 70 kali 7 masalahmu apa? Enggak, ini Bang Daniel ini. Apa sih? Bang Daniel ini nggak nampak Katoliknya gitu. Selama 20 tahun Katolik Kenapa kan dia nggak sudah nampak. Islam kok? Sudah mualaf lama kok dia udah mualaf. Kenapa emang? Masalahmu Setidaknya, apa? kalau memang bukan Katolik, jangan ngarang-ngarang tentang Katolik. Masa dia Anda bohong? Kristen apa? Saya tanya Mati dulu. kok. Anda Kristen apa, Pak? Saya Lutheran. Itu kan beda-beda nih macam-macam ya. Lutheran Bisa, lah segala. tidak, Pak. Phoenix lah, aduh, Kalau Mormon mungkin lah. Ortodoks kita masih nyambung, Pak. Kalau Lutheran saya tidak mengerti.
Emang Kan nggak mengerti kan? nggak ngerti bukan berarti nggak bisa kita bahas pelajarin kan? Gini namanya. Udah itu urusan dia ya dan urusan kamu dengan luteranmu. Sekarang judulnya Bang, Yesus Tuhan Luteran atau bukan? Protestan. Ini bahas saja. Udah. Oke. Kemarin ini sudah saya bahas sama Bang Zuma ya. Kalau Yesus itu Tuhan karena dia itu firman Tuhan. Walaupun saya tidak setuju ya menyematkan kata Tuhan pada Enggak. Yesus itu. Tadi saya ingin menguji Bunda Rahma izinnya. Dia mendesak tentang Katolik. Saya tanya dia. Kalau dia memang Katolik, saya cuma dua pertanyaan. Bang, udahlah. Kita juga nggak ada bukti-bukti kok. Ngomong apapun dia nggak ada bukti. Anda pun tidak ada bukti. Udahlah, kita masuk ke judul aja. Ya. Yesus Tuhan atau bukan? Itu aja diskusinya, silakan. Sama Daniel lanjut. Nah, kemarin kan udah saya jelaskan sama Bang Zuma kalau Yesus itu Tuhan. Dari mana? Hah? Nah, Yesus itu Tuhan karena dia mana itu Bang? Yesus Tuhan. sebentar. Mana datamu Yesus Tuhan? Sebentar. Di dalam Wahyu di Boleh, dalam Wahyu silakan. 1 ayat 8 itu perkataan Yesus, aku adalah Alfa dan Omega, firman Allah. Kemana dengan Salomo, Pak? Apakah Anda memenuhankan Salomo? Oke, sebentar. Daniel, sebentar. Anda kan saya lebih dulu naik ya Bang ya, izin dulu saya baru ngomong. Nah, bagaimana dengan Wahyu 1 nomor 1? Inilah wahyu Yesus Kristus. Yesus dikaruniai wahyu. Allah yang mengaruniakan wahyu. Kalau dia bilang dia adalah Alfa dan Omega, berarti dia bertentangan, kata-katanya saling bertentangan ya. Di tempat lain dia bilang bunyinya inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Yesus itu menerima wahyu dari Allah. Terus Anda mengutip aku Alfa dan Omega, berarti Tuhanmu ini plin-plan, tidak tetap kata-katanya ya, nggak bisa dipegang kata-katanya. Gimana itu? Itu Wahyu 1 nomor 1 loh. Ya bukan plan. Yang Anda baca Wahyu 1 ayat 1 itu kan kata pengantar yang ditulis oleh Yohanes. Loh, itu Wahyu 1 nomor 1. Ingat di tempat lain tinta hitam pun tertulis Alfa dan Omega. Itu di Wahyu juga ya. Wahyu 18 di situ tertulis pula aku Alfa dan Omega, tinta hitam. Kalau Anda berpedoman dengan tinta merah perkataan Yesus kan. Nah sekarang kita lihat ini kan wahyu itu tertulis penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Ini wahyu ini ya diceritakan di wahyu ini adalah penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Bisa saja dia berhalusinasi Bang, berhayal, Ya, penglihatan. sebentar Bunda. Kalau kita menduga-duga, mohon Kan maaf ya. penglihatan. Penglihatan Bang. tuh. Kalau kita menduga-duga bisa saja. Mohon maaf, aku nggak suka. Apa kalau penglihatan? Menurut kamu kalau penglihatan apa? Penglihatan itu apa? Ya penglihatan pewahyuan Bang. Pewahyuan melihat. Itu yang nomor 1 Pewahyuan itu penglihatan. Pewahyuan. Kalau kakak mengatakan, dengar Kak, kalau kakak mengatakan bisa saja berhalusinasi, artinya Daniel, Yesaya, Zakaria itu semua berhalusinasi. Saya tanya kamu, kalau wahyu itu Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Itu wahyu, Yesus dikaruniai wahyu. Kalau itu perkataan Yohanes, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, bisa saja itu macam-macam kalau penglihatan ya, hayalan, halusinasi, mimpi, ya kan? Atau ramalan, bisa jadi. Tapi kalau inilah wahyu Yesus Kristus, berarti Yesus dikaruniai wahyu, berarti dia bukan Tuhan karena dia menerima wahyu dari Allah. Paham? Ya, yang menyematkan Tuhan yang menyematkan gelar Tuhan kepada Yesus itu di siapa? situ Yesus menerima wahyu kok. Masa kau mau Tuhankan orang menerima wahyu, kamu Tuhankan gimana otakmu ini? Aduh. Ya, yang menyematkan gelar Tuhan kepada Yesus itu siapa? Paulus, Roma 14 ayat 9. Kan aku pribadi enggak. Masa Bunda Rahma enggak kenal sama aku? Dan kamu imani kawanku, dan kamu percaya itu bahwa Yesus Tuhan akibat perkataan Paulus. Apakah benar perkataan Paulus itu benar? Sebentar, Daniel, jangan dulu Ya, ke Paulus. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah. Berarti Yesus menerima karunia wahyu.
Apa itu wahyu? Wahyu itu adalah firman Tuhan atau firman Allah yang disampaikan oleh malaikat melalui malaikat kepada para utusannya ya. Jadi wahyu itu adalah firman Tuhan atau perintah Tuhan atau aturan-aturan Tuhan yang dibawa oleh malaikat kepada para rasulnya. Sebentar Rasul Kak. Allah, ada Yesus. Makanya di situ inilah wahyu Yesus Kristus yang dikurniakan Allah. Makanya Yohanes 17:3, Yohanes Sebentar Kak. 17:3. Saya potong sebentar Kak, boleh Pak? Apa kau potong lagi? Enggak. Siapa, Kakak berbicara. saya tanya Sebentar, kau, Kak. siapa Enggak, yang menerima wahyu? ini Yang pengertian menerima wahyu dulu itu Kak. apa? Pengertian Saya wahyu tanya dulu, Kak. kau. Ya, apa itu? Siapa yang menerima wahyu? Oke. Ayo. Sebentar Kak, ini pengertian wahyu dulu, jangan dulu, nanti kita bahas. Nah, di dalam Islam wahyu itu adalah firman. Jadi menerima wahyu artinya menerima firman. Di dalam kekristenan Kak, seandainya tadi ada di sini masih ada di sini Bang Billy, bisa dikonfirmasi. Wahyu itu penglihatan Kak. Jadi menerima wahyu itu menerima penglihatan. Oh, Jadi berarti berbeda. Definisi wahyu kita Yesus berbeda. Sebentar. Jadi Yesus di sini menerima penglihatan. Berarti kalau dia menerima penglihatan, entah apa, intinya dia menerima wahyu. Entah apapun yang kau asumsikan di situ ya. Intinya Yesus bukan Tuhan karena dia menerima penglihatan atau dia menerima wahyu. Masakan Tuhan menerima wahyu atau penglihatan? Tidak masuk akal ini imanmu ini. Bukan menerima, dikaruniakan. Lah, iya dikaruniakan sama kita dikaruniai anak, kita mendapat anak. Dikaruniai anak kan bisa menerima wahyu, Nah, dikaruniakan setelah wahyu. dikaruniakan Boleh. kepada Yesus, diberikanlah pewahyuan itu kepada Yohanes. Jadi Yohanes lah yang menerima pewahyuan dari Yesus dari Bapa. Nah, mana di situ ceritanya Yohanes menerima pewahyuan dari Bapa? Loh, Intinya bukan, di Kak. situ Yesus. Bukan dari Yesus Bapa, yang dari menerima Yesus, dari wahyu. Yesus. Yesus yang menerima wahyu di situ, Bang. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah benar. kepada. Kan aku nggak nyangkal. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Kan aku nggak nyangkal, Kak. Sebentar, Siapa Kak, yang menerima wahyu menurut kamu? Siapa yang menerima wahyu? Apakah Tuhan yang menerima wahyu? Sebentar, Saya Kak. tanya kau menuhan menerima wahyu. Loh, itu kan judulnya, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Artinya Yesus menerima wahyu, dikaruniai wahyu. Terus kenapa kok Tuhan kan orang yang menerima wahyu? Yang menerima wahyu itu bukan Tuhan. Ini agak liar kakak ini. Agak liar. Yang menyematkan gelar Tuhan kepada Yesus itu siapa, Kak? Kak Gurunda sudah selesai nih. Pada saat di tempat rame nih. Intinya yang kau tuhankan itu Jangan bukan intinya, Tuhan. jangan intinya. Kenali dulu aku siapa, Kak. Jangan. Kenapa Tuhan mau menerima wahyu? Kenapa Tuhan Jangan mau kakak menerima samakan wahyu? aku dengan orang Kristen lain. Kenapa Tuhanmu menerima wahyu? Oh, kau tidak tuhankan Yesus. Nah, ini kakak tahu. Oh, terus siapa Tuhanmu dong? Loh, bukannya Siapa udah Tuhan? berulang-ulang ya? Berulang-ulang aku jelaskan kalau Tuhanku itu Bapa. Ya, merujuk kadang kita kepada lupa objek karena itu kau sendiri. macam-macam, orang Kristen tuh macam-macam pahamnya. Kau menuhankan Yesus apa enggak sih? Ya udah, bukannya udah jelas sejak awal aku berada di roomnya ini, aku udah jelas mengatakan dengan terus terang kalau aku itu menuhankan Sang Bapa, objek Tuhan itu sendiri. Kau menuhankan Sang Bapa itu ya setuju aku. Tapi kalau kau terus Yesus itu bagi kamu siapa, Bang? Sebentar, apa ini? Yesus bagi kamu siapa? Kalau Yesus itu Bukannya menurut udah kamu jelas? itu Yesus siapa? Bukannya udah jelas, Kak? Kalau kita membaca kitab Injil, bakal banyak kita jumpai siapa itu Yesus. Yesus menyatakan dirinya utusan, menyatakan dirinya anak manusia, menyatakan dirinya hakim. Apalagi? Berarti dia bukan Tuhan karena dia utusan, dia makhluk, dia ciptaan. Oke, Yesus ciptaan kan? Banyak di kitab Wahyu juga ada dikatakan seperti itu. Aku adalah yang Saya paling awal. tanya, Yesus kau menyetujui Yesus ciptaan? Ya Kau memang, setuju Kak, Yesus memang. ciptaan? Hah? Di Wahyu kan ada. Iya, Yesus ciptaan kan? Iya. Oke, lanjut yang lain. Dia tidak mengimani Yesus Tuhan. Lanjut yang lain. Tapi kakak harus tahu dulu ini ciptaan. Dari kapan tahun nggak mengimani Yesus Tuhan kalau 70 kali 7, Bunda? Oke, lanjut. Saya di tempat rame, mohon maaf, lanjut. Ya. Ya, 70 kali 7. Jadi kapan lu mau, kenapa lu masih belum memeluk Islam?
Apa loh? Bukan berarti ajaran di dalam agama kekristenan salah menyatakan Islam itu menjadi benar. Justru setelah saya selidiki Quran, justru banyak hal-hal yang ganjil. Contoh. Nah, contoh ya, ini terkait kalian percaya kalau Isa itu adalah Yesus Al-Masih yang hidup di abad pertama? Gua enggak, Yesus abad keempat, Nabi Isa abad pertama. Ya, Isa abad pertama, percaya kalian? Iya. Nah, setelah saya selidiki, ternyata enggak. Terus kenapa di dalam literasi Yahudi abad pertama disebutkan tuh namanya Isa tumpah-tumpah? Kenapa bukan Yesus yang disebutkan oleh Yahudi? Aku nggak bilang Yesus atau apa, aku bilangnya Yesus Al-Masih. Enggak ada Yesua Hamasia juga, itu tokoh fiktif. Yesus Kristus itu tokoh fiktif gitu. Yahudi itu Isa Hanosri. Sekarang saya tanya dulu, Isa itu hidup di abad keberapa? Abad pertama, karena Yahudi mention dia. Oke, kenapa di surah An-Nisa itu Isa itu hidup sejaman dengan Musa? Anisa berapa? An-Nisa 154 sampai 156. An-Nisa 153 sampai 156 ya? Iya. Tunggu. 153. Ahli kitab meminta kepadamu agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi setelah mereka melihat bukti-bukti nyata. Namun demikian kami maafkan mereka dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata, dan kami angkat gunung di atas mereka untuk perjanjian mereka, dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang itu sampai bersujud, dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. Maka karena mereka melanggar perjanjian itu, karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak, dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup, sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya, karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Dan kami juga karena kekafiran mereka terhadap Isa, dan karena kekafiran mereka dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam, dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Mana? Bukannya udah jelas ya? Di situ kata mereka itu adalah Musa dan kaumnya. Iya, kalau misalnya Musanya mati, kaumnya mati juga gitu. Abang ini kurang ngerti maksudnya ya. Gini, saya jelaskan aja. Di ayat 154 itu perkataan Musa, ya kan? Mana perkataan? Nggak ada Musa berkata di sini. Perkataannya Allah kepada Musa, masuklah melalui pintu gerbang. Terus ada di dalam kurung Baitul Maqdis katanya. Mana kepada mereka? Bukan kepada Musa, kepada mereka. Kaumnya Musa. Bukannya jelas itu Bang, di ayat 153-nya tadi Musa. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disamakan petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata. Kaumnya Musa. Loh, tadi bukannya meminta kepada Musa? Mereka berkata, merekanya, masa Musa berkata kepada Musa? Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari kepada itu. Kepada Musa. Lalu kemudian mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata, kan gitu. Nah, mereka di sini kan kaumnya Musa, bukan Musa. Iya, memang benar. Tapi kaumnya itu kan meminta kepada siapa? Kepada Musa. Nah, berarti antara mereka dan Musa sejaman kan? Iya, yang soal meminta kepada Musanya sejaman. Oke. Nah, di ayat 154-nya itu Musa diperintahkan masuk melalui pintu gerbang. Itu pintu gerbang yang mana maksudnya? Bukan kepada Musa, kepada mereka. Please lah, Bre. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk perjanjian mereka, kaumnya Musa. Bukannya di ayat 153 tadi Anda sudah mengatakan kalau mereka dan Musa itu satu waktu? Ini ada wau, ini wau dan ayat berbeda.
Lu gimana? Udah beda lagi konteksnya. Tapi terserah kalau lu mau menganggap Isa sejaman dengan Musa ya silahkan gitu. Nanti juga gua menganggap Yusuf anak Yakub sejaman dengan Maria ibu Yesus, nggak ada masalah. Iya, dan saya juga izin Bang. Iya, musuh ya itu harus dikumpulin dulu Kak ya. Syukur-syukur seminggu itu dikumpulin dapat 100. Tapi kalau lagi nasib baiknya Kak, ada hamba-hamba Allah yang baik hati, dapatlah kita itu Kak satu hari itu 200 300 itu dapat. Tapi kalau enggak seminggu Kak 200 itu seminggu. Ya, demi Allah kami tidak membohongi kalian, demi Allah ya. Kalau kami membohongi kalian, maka nerakalah tempat kami. Ya, selama-lamanya neraka tempat kami. Kalau kami mengajarin kalian sesat, selama-lamanya nerakalah tempat kami. Ya. Kalau tidak ada perintah, kami tidak akan melakukannya, Ibu Delonda yang cantik. Percayalah, demi Allah saya tidak membohongi Anda. Demi Allah. Ya. Yesus bukan Tuhan, Ibu Delonda bukan. Yesus bukan Tuhan, dia manusia. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau saya membohongi Ibu Delonda, terkutuklah saya, sumpahi saya. Kalau saya membohongi Ibu Delonda, silakan sumpahi saya. Terserah sumpah apa aja, terserah. Mau sumpah jadi monyet kayak anjing kayak babi, silakan. Kalau saya membohongi Ibu Delonda, saya siap menerima kutukan itu, sumpah itu saya siap. Kalau saya berbohong, ya, tapi yang saya sampaikan adalah kebenaran. Demi Allah ini benar. Tuhan satu-satunya Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ya Bu Delonda, kalau saya berbohong silahkan, jangan usah sumpahi, laporin aja. Saya siap dilaporin kalau saya berbohong. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau saya berbohong, saya orang pertama yang masuk neraka. Kalau saya berbohong, saya yang akan menggantikan Ibu Delonda di neraka jahanam. Kalau saya berbohong, ya, kalau saya berbohong, saya menggantikan Ibu Delonda ke neraka jahanam. Tapi apa yang saya sampaikan adalah kebenaran. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hanya Allah Tuhan satu-satunya. Ya, tiada Tuhan selain Dia, hanya Allah. La ilaha illallah. Bahkan di akhir hayat kami nanti, akhir hayat kami harus mengucapkan di saat sakaratul maut kami harus mengucapkan la ilaha illallah itu di saat sakaratul maut. Sekali lagi saya katakan, demi Allah saya tidak berbohong. Tuhan satu-satunya adalah Allah. Ternyata ada Bang Juma di bawah. Rasanya tidak pantas aku yang ngomong. Ada guruku. Di si Arinso tadi. Masya Allah. Aku gak pantas untuk bicara itu ya kan. Terlalu ini sama guru ya kan. Sok kali kode katanya kan. Wah, ampun guru gitu kan. Mana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Abangda. Iya, gimana? Ada kopi kah? Kopi ada, Bangda. Kopi, rotinya ada. Ya, Gurunda. Sehat, Gurunda. Sehat, Bangda. Alhamdulillah sehat. Panggil Bang Zuma aja. Bang Zuma. Aku panggil Bang Zuma lo dari tadi lo. Dengar kalau itu dengar. Iya gimana? Assalamualaikum Bang Al. Bang Al. Ya. Alhamdulillah sehat. Oji. Semoga Bang sehat selalu. Amin. Unirendra juga ada di sini. Tidore, Kurios Moto, Lan Aja, Fandi Ahmad, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, salam kenal semua teman-teman. Siap Bang Zuma. Siap Abangda. Dari Jawa Barat, Cimahi, Bang Juma. Iya, Cimahi. Juma salam kenal. Iya, salam kenal. Sama si Oji gak usah Bang, gak usah.
Jadi tadi Bang ada nama akun Alonso, anaknya baik, dia minta disadatkan, dia mau menerima Islam itu dikarenakan suara azan. Nah, jadi dia pengen sahadat, gimana cara sahadatnya? Nah dia udah lama, dia bahkan menunjukkan KTP-nya di DM. Nah karena nunggu Bang Juma lama, kita ajak ngobrol nih kan Bang, kita ajak ngobrol, rupanya jaringannya mental. Itu Bang. Dari Ambon dia Bang. Aja, Kak. Ditelepon aja Kak. Coba Nggak ada ditelepon nomor. lagi. Gak ada nomornya Mak. Kapan pula kami tukaran WA? Sembarang aja. Takut. Sembarang aja, takutnya pinjol pula nelpon weh, kapan pula aku minjam duit weh. No. Tadi bukan ini dia Kak ngirimin KTP. Di DM, belum kubuka DM-nya. Memang open iya. ya. Iya, dia doa Bapa kami, dia meyakini Yesus disalib, dia Tuhannya, dia meyakini semuanya. Bahkan dia doa Bapa kami. Manaknya memang udah ini sih, kayaknya dari cara bicaranya itu tenang, masih muda, santai, memang mau masuk Islam lah gitu. Iya. Coba balik coba. Yuk Alonso silakan, mana Alonso? Mudah-mudahan dia naik biar Bang Juma. Atau oten-oten sambil nunggu Alonso, silakan kalian yang mau naik. Bang Juma boleh nanya nggak Bang? Boleh, silakan. Bang Juma kalau boleh tahu Bang Juma tidur berapa jam satu hari Bang? Tadi saya tidur setelah sholat subuh, bangun jam 7.36. Belum tidur lagi sampai sekarang. Setiap hari kayak gitu Bang? Enggak juga. Kuat, Biasa. kuat juga mata Bang gitu, begadang gitu. Iyalah. Apa rahasia kesehatan Abang? Apa rahasia kesehatannya? Jangan simpan sakit hati di dada, di kepala. Benar. Jangan simpan kesalahan orang di hati. Itu aja. Apain? Oke. Tapi berat Biarkanlah Abang orang pakai pakaiannya sendiri, kita pakaian kita sendiri. Tapi berat Abang. Iya Bang, karena kan berat kita Bang untuk, mungkin karena Abang yang udah dewasa, Abang yang sudah mengenal makan garam di luar, sudah banyak kepengalaman, kepahitan, sehingga Bang gampang gitu ya. Kalau kita ini kayak kami ini berat Bang, apalagi kalau kata-katanya itu bikin sakit kali Bang kadang-kadang Bang. Itu kita kadang ingat aja, bahkan mukanya dia dapat aku kok, mampus kok, bikin aja gitu kadang-kadang Bang. Memang susah untuk itu, tapi kan apa ya, kalau saya sih memang semua nggak semua orang bisa, karena pertanyaan ini sering dilontarkan ke saya tuh susah kali dendam, susah kali marah sama orang lama, nggak bisa nyimpan marah. Itu kekurangan kurasa, bukan ini, bukan kelebihan itu. Bang Juma sama saya marah-marah mulu Bang Juma. Bagus. Mulu. Bagus itu. Kok bagus sih? Rasain kau Ji. Emang enak dicuekin. Rasain kau. Tapi biasanya kalau kayak gitu Bang, ada amalan Bang. Apa amalan Abang Bang? Apa ya? Nggak ada. Happy aja. Happy. Sholat, witir. Ya gitu aja. Ya banyak duitmu Bang, makanya happy terus. Awak kayak mana mau happy Bang? Duit awak kadang nggak ada Bang. Enggak lah, bukan dihitung dari situ. Pastinya. Apa ya, kalau saya itu ini loh, saya nggak pernah kesalahan orang, kehilapan orang tidak simpan di kepala. Gak suka simpan kesalahan orang itu pada diri saya, ngapain? Saya disalahin. Banyak yang tanya gitu sama lo, orang itu kan kemarin sempat marah-marah, kata
abang kan kemarin sempat marah-marah sama dia, terus loh sekarang kok happy lagi sama dia. Loh aku marah saat itu juga, enggak simpan marah itu, sudah kasih hadiah jatahnya dia kan. Kalau saya bilang sama orang itu monyet, ku bilang monyet, enggak salah saya. Gitu, monyet, kalau saya perintahkan kau kerjakan cepat, bilang gitu. Tapi orang itu tidak enggak dendam juga, karena ketika mereka bikin kesalahan saya pun demikian adanya. Tapi enggak semua orang ku bilang monyet, orang tertentu aja. Kalau sudah level bodoh itu kan masih bisa belajar menjadi cerdas kan, tapi kalau sudah bahlul itu yang susah. Nah, berarti yang kayak Oten ya bang ya? Kalau yang kayak Oten ya bang? Si status bodoh. Ya kayak gitu-gitu. Dengar kau Ji. Intinya jangan simpan dendam lah di hati. Itu rahasianya sih. Ini bukan ece-ece, tapi apa ya? Jangan pernah simpan amarah, dendam di hati. Kalau marah sama orang, lampiaskan, habis itu udah lepas. Jangan lagi disimpan. Bang, ece-ece kan bahasa Medan bang. Sama adik. Kenapa Bang? Ece-ece kan bahasa Medan. Gak terima kau. Main kita. Gak sor kau gitu bang, gak sor kau. Main kita gitu bang. Saya juga sering disalahin bang. Kenapa rupanya? Iya, saya sering disalahin bang. Sedih lah. Jaringan saya jelek ya. Nggak, bagus kok suaranya. Putus. Jaringan si Oji yang nggak bagus. Ya, tempatnya salah ya salah. Nggak boleh benar orang salah itu. Saya tadi apa aja disalahin gimana bang? Kalau salah aja Ji. Mereka aja terus kau Ji. Coba ya, kalau misalnya seorang tokoh semisal Pak Jokowi ya, atau SBY lah, Bapak SBY yang kita hormati, dengan Oji nih ya. Jadi Oji kita bandingkan dengan SBY. Ketika suara saya gimana? Aman, bagus bang, aman, bagus. Suara saya juga jelek ya, putus-putus ya. Enggak bang, bagus bang. Abang bagus ngomongnya. Tadi sampai ketika apa bang? Ketika Oji sama Jokowi. Enggak ada. Melatih nomor, minta permintaan melatih nomor. Hei, anakku. Nggak ada melatih nomor, nggak ada minta permintaan, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Mana si Alun sudah? Bentar Bang Juma itu. Assalamualaikum Hes. Waalaikumsalam Kak. Boleh nyapa Bang Zuma? Ya nanti pas turun kau jangan lupa Ya, satu paus ya, kalau enggak gak bakalan. Ya, kedengeran Bang? Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma yang soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jazakallah khair. Aku udah dendam sama Bang Zuma loh. Wah, aku Yang pernah punya. mau naik pertama minta aku dibilang Oten, langsung aku turun. Takut loh dibilang Oten. Rasain. Ini curhat nih Bang Zuma. Padahal Bang Zuma lagi live loh, lagi live sendiri perdana, maksudnya lagi live sendiri sama bentar, sahabat Melati. Bang Oh itu Zuma. bercanda. Bercanda Bang Juma. Melati, Tapi Melati, kan aku bentar. Bercanda itu. langsung turun. Melati, Hesti bentar Hesti. Bentar dulu, enggak. Melati, kamu dibilang Oten, saya baru assalamualaikum belum habis diturunin, biasa aja tuh. Ya Allah tolong. Jangan. Kok jadi curang?
Sepak nanti bulu kita ya. Makanya aku tuh curhat tuh Bang, biar nggak ada dosanya Bang Zuma loh. Namanya kita sudah sama-sama dewasa kan, harus saling minta maaf. Iya, aku merah ya. Betul. Maaf. Iya. Tapi Bang Zuma itu bercanda kalau lagi live sendiri. Aku juga tuh sempat marah. Maafin ya. Iya. Merah loh. Merah. Ya udah Bang Zuma ya, makasih ya Iya, Hes. sama-sama. Rendra, Theodor, Mbak Kirios, Melati. Bang Al, Jangan Bang sore. BKK, Ya. Andi, assalamualaikum. Saya Melati, turun. Melati, jangan lupa paus sama singanya ya. Paus sama singa ya. Iya, besok-besok. Besok-besok. Mana si Alonso tadi? Paketnya kayaknya habis dia. Lanjut Bang Juma ceritanya tadi, lanjut belum kelar tuh. Ya tadi ada Bang. Cerita Bang tadi si Joji Jokowi dia. Nah tuh, jadi antara SBY dengan Ade Oji, ketika kemudian kita bilang gini sama beliau, lu jangan macam-macam lu, gue gampar lu nanti lu. Dengan kalimat yang sama kepada Oji, sama nggak responnya kira-kira? Beda. Beda lah Bang. Kira-kira responnya beda. Kira-kira yang mana yang responnya yang anarkis, yang mana kemudian yang responnya elegan? Si Joji anarkis, SBY elegan. Elegan. Kejam kali. Sama seperti ketika kalimat yang sama dengan nada yang sama saya bisikin kemudian Pak SBY, Pak, ke depan saya akan menjadi presiden. Lalu saya datang ke Oji, kalimat yang sama, Ji, ke depan saya akan jadi presiden. Kira-kira responnya sama nggak? Beda Bang. Beda. Kalau yang percaya bakal jadi presiden siapa? Theodor SBY Bang. atau Oji? Theodor Bang. Kalau SBY kan pasti tepuk-tepuk pundak saya. Adinda Suma, pasti kamu bisa. Abang aja bisa kok, apalagi kamu. Gitu ya, kalau SBY. Tapi kalau Oji ditanya kayak gitu, dia ketawanya sampai besok pagi. jangan ngelawak Bang, nggak mungkin lah Bang. Abang cuma kayak gitu mau jadi presiden, nggak mungkin lah. SBY mengatakan saya bangga, kamu pasti bisa. Itu SBY. Tapi kalau beliau ini ngakak dia sampai besok pagi, kering gigi. Kenapa bisa demikian? Karena patokan ukuran orang merespon bahasa kita itu adalah dirinya. Responnya SBY, saya aja bisa, masa kamu tidak? Kan gitu. Nah Oji, saya aja nggak bisa, masa Bang Suma bisa? Jadi itu kalau di dalam ilmu psikologi adalah cara kita menerima pesan dan memberi pesan, itulah yang kemudian senantiasa membentuk karakter seseorang. Nah, jadi kalau ditanya kenapa tidak terlalu cepat lelah, tidak terlalu cepat capek, ya karena itu beban pikiran yang sifatnya negatif itu sedikit demi sedikit itu jangan disimpan di kepala, jangan dibebankan kepada fisik yang punya keterbatasan ini. Artinya ya jangan dendam, jangan kesalahan orang biarkanlah dia bawa pulang ke rumahnya, jangan disimpan di rumah. Gitu Ji, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit dendam, curhat, merepet, ini telat pulang dimaki, telat dimasak panci dilempar. Ya, intinya, jadi ceritanya abang ada niat mencalonkan diri jadi presiden gitu Bang? Enggak.
Enggak berminat. Gak berminat. Enggak berminat. Janganlah bang, nanti kalau abang jadi presiden, abang gak kenal kami lagi bang. Sebenarnya sih Bang Zuma kan presiden api. Kok suaranya Bang Zuma Iya. kecil ya? Suara saya kecil. Tuh, presiden. Suara saya kecil. Kok bisa? Enggak bang, besar bang. Enggak gini Bang Juma, enggak usah kenal si Baluap ini Bang Juma. Khusus sepak nanti ya. Oh iya, saya masih penasaran Bang Bulu. Serius, saya penasaran. Bener antum ahli Sina kemarin atau Isa dan gimana? Min? Oh, itu bagian dari kami dulunya. FFI dulu. FFI. Sempat ribut dengan saya nggak di Facebook? Ada dulu pakai akun, cuman nggak ribut. Saya kalau yang ilmunya agak itu sama Ustaz Sugi dulu sopan, tetap diskus, tetap bani typing kita dulu ya, bani typing tetap sopan. Iya betul. Bani typing kita dulu. Iya. Betul. Karena gini Bang Juma, kemarin tuh ada naik di akun gitu kan, baru assalamualaikum karena nama saya Bulu Ketek langsung diturunin, belum habis assalamualaikumnya. Curhat, ngadu. Kalian ngadu aja Bapak Juma nih. Kalian kalau ngadu ke Bang Juma terus Bang Juma nanti marahin aku. Mana ada Bang Juma marahin? Aku adeknya tuh yang bagian stiker, tau nggak? Hesti, dengar dulu. Mana berani orang marahin Baluap? Berarti Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Gimana? Alhamdulillah. Berarti kenal Lukman Hakim, sang pencerah. Aduh, Mbak Ella kayaknya itu Mbak Ella. Udah. Gimana Bang? Teman-teman kita di Facebook kemarin. Kenal dulu salah satu yang termasuk yang dulu di Facebook ya, kita lari ke Facebook dulu. Debat yang paling lumayan itu ada anak-anak, saya lupa namanya itu apa, tapi dia narasinya bagus itu. Islam dia. Tony Peter bukan? Bukan. Saya lupa itu namanya dulu, udah lama 2011 lah, 2012 itu bagus sekali narasinya itu. Tapi masih anak-anak. Iya. Dulu sekitar 21-20 tahunan lah dianya. Bagus sekali itu. Siap. Seru juga loh kita dulu di Facebook tuh. Ya, Bani typing. Ngeri kali. Walaupun kita berseberangan dulu, Masya Allah. Seru. Berarti, makanya kemarin tuh waktu ada Kang Sugi, Ustaz Sugi gitu kan. Wah, ngumpul semua itu alumni. Cuma kurangnya Bang Juma nggak ada. Iya. Makanya dikira Mendem Lukmanul Hakim, sang pencerah. Satu lagi ini yang lumayan bagus itu kan yang siapa? Al-Fatih yang Islam satu, yang satu lagi yang Kristen. Yang Al-Fatih itu bagus tuh. Betul. Ada dua dia, Al-Fatih. Itu zaman-zaman 2010-2011 lah. Dikiranya kita masih baru ya Bang Juma. Rupanya udah bangkotan kita ya. Iya, udah bangkotan. Udah bangkotan ya. Betul. Bang Bulu aja yang bangkotan, Bang Juma masih maco tahu. Astagfirullahaladzim, ya saya ingat umur ya Allah. Iya, Bang Bulu yang bangkotan, Bang Juma masih maco. Udah kepala 6 ya, Masya Allah. Tapi kepala 6 itu masih muda Bang. Iya. Silakan ajukan permintaan yang masih produktif. Ji, umurnya berapa Ji sekarang? Gua ten aja. 10 saya Bang. Berapa? 30. Nah kalau sudah 30 itu Bang baru udah tua itu. 30 baru. Oji. Kalau 30 itu udah tua. Iya, 30 udah tua tuh. Kepala 6 masih muda kami. Muda. Berbahagialah dan bersyukurlah orang yang sudah merasakan kepala 6. Yang baru kepala 3 belum tentu bisa rasakan kepala 4. Setuju. Itu logika Ji, ya? Bang Juma. Betul Bang, betul, setuju. Ji, banyak zikir. Siap.
Orang kalau sudah 60 tahun itu berarti dia sudah menang. Sudah pernah merasakan usia 40, sudah pernah merasakan usia 50. Ya kalau yang 30 ya belum tentu Kalau Theodor lahir tahun 87, berarti usia. Siapa bang? Siapa ya? Yang 30 belum tentu bisa sampai 40 belum tentu dirasakan usia itu loh. Bisa jadi hanya gara-gara kena panu nyebrang beli Kalpanax tabrak mobil. Di langit menjeleknya panu. Oji terpadu yang sudah 60 itu, masya Allah. 2024 dikurangin 1987 berarti. Oji baru 30, aduh, kasihan. Baru 30. Kita doakan Oji panjang umur. Amin. Iya. Berkah, mungkin berkah, nggak usah panjang rezeki. Berarti maksudnya Bang Zuma, berarti Oji baru tumbuh bulu begitu Bang Zuma? Kayak gitu lah barangkali. Kenapa kena saya? Apa? Kenapa ada nama saya di situ? Oji baru tumbuh bulu. Berbahagialah. Begitu. Bang Juma umur berapa katanya Bang? Saya kepala 44 sekarang. Bang Juma. Iya Bang. Ingat itu Bang Juma 44. Iya. Panggil saya Dedek Bulu ya. Dedek Bulu. Iya Dedek Bulu. Ini kode alam ini pada nanya umur ini. Berarti ini masih buka gak ya? 30-40 nih. Kode alam nih. Memang balu. Ya, naikkan kalau ada teman dari Oten. Ya, belum ada Bang. Yuk, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Seperti biasa topiknya manusia bukan Tuhan, itu tanda tanya. Terus yang mau Ayo silakan kawan-kawan Oten tuh yang mau naik. Kami mau naik, boleh Ica, yuk. Kalau Kristen ya naik Kristen, silakan. Itu jenazah KW di bawah tuh. Nandar ada di bawah kayaknya tuh. Asli ya? Asli apa KW? Bentar, asli kayaknya tuh. Asli Nandar asli tuh. Iya, anak asli. Oh, asli naik ya? Nandar, pendeta Nandar naik. Kacau kali Oten nih sekarang. Semua di cloning sama dia. Diadu dombanya kita sama kita. Pakai akun cloningan. Kalau saya mau udah nggak mempan. Habis lah. Hah? Kalau saya mau udah nggak mempan, gak adu-adu. Saya tuh juga yang di cloning itu, tapi habis itu hilang sebentar aja. Tinggal diminta aja Bang Al pajak hak cipta. Iya. Oh, didaftarkan ya? Tadi pagi-pagi roomku tiba-tiba live Anda dihapus. Padahal si Theodore lagi ngomong itu, lagi diskusi. Padahal udah jam 6 loh, udah jam 6 masih diskusi. Ini Bang Juma akun fake atau asli? Emang kau gak dengar suara Bang Juma tadi? Dari tadi bersuara. Bang Juma tadi bersuara. Yo Ten. Tapi Bang udahlah, Bang udah banyak loh itu kamus abang nggak pakai, kayak meledak itu udah nggak dipakai lagi tuh Bang. Padahal dulu sering pakai bahasa itu Bang. Tergantung lawannya kan. Kan tidak mungkin Waalaikumsalam. saya katakan meledak. Kan tidak mungkin. tapi Bang Juma, tapi gini ya, masing-masing apologet muslim itu ada ciri khasnya masing-masing ya. Kalau Hesti Balua gitu kan, Bang Juma kalau nggak salah nenekmu kiper ya. Iya. Banyak kalau Bang Juma banyak. Ya. Kalau itu Sasugi itu biasa meong itu yang terkejut jadinya kan. Itu Bang Juma di luar pakai meong, Bang Juma di luar meong meledak gitu. Ada yang sabar, baik, manis manja mengke ya, bangke ya. Ada semua. Manis manja bangke bukan mengke, bangke. Ya manis manja Kalau mengke. diskusi aku Theodor sabar loh.
Kalau aku baluap sama tungki. Tungki apa? Ya kalau aku baluap sama tungki. Congean, tungki itu congean. Oh, congean. Oji dong. Izin bertanya boleh Bang Zuma? Boleh. Naken nih. Iya. Bang Zuma, kalau berbicara metode diskusi, kalau misalkan kita menggunakan metode diskusi itu dalam diskusi lintas agama dengan cara yang misalkan agak kasar kita mengucapkan sesuatu kepada teman Kristen, bagaimana hukumnya dalam Islam itu Bang Zuma? Kasar gimana dulu? Sebelah aku tambahin gini Bang Juma, maksudnya gini. Aku tambahin dulu Pandi ya, tambahin. Kalau kasar kan kadang kita terbawa suasana ya. Bang, kalau menyebut kelamin Bang, langsung nama kelaminnya Bang disebut. Gimana Bang? Itu mah skill sekali. Bang Juma itu ya skill. Itu kita skill. Iya. Terus. Ya, kalau diskusi ada saudara iman kita diskusi, tapi dia terbawa suasana, tapi dia menyebut kelamin Bang, langsung kelamin itu disebutnya, berdiskusi sama Oten gitu. Jadi manggil Oten itu nama kelamin itu, apakah itu bagus dalam berdiskusi Bang? Boleh Bu Nesti. Ya nggak boleh lah. Biasa. Nggak boleh. Ada Oten nggak di sini? Belum tahu Bang, kita sapa dulu Bang. Bie, selamat sore, agama apa Bie? Bie ae. Bie. Oke lah. Bye-bye. Tapi Bang Fandi yang kasar itu bentuknya bagaimana kasar itu? Saya ngomong seperti yang biasa teman-teman lakukan begitu. Saya contohkan. Contohnya gimana? Ya, misalkan kalau kita di selatan kan seperti sendal begitu. Oh, itu kasar, nggak boleh. Artinya begini Bang, dia mengungkapkan kata-kata ketika diskusi sama Oten-Oten yang ngeyel atau yang keras juga pembawaannya dalam diskusi. Dia juga kadang kasar bicaranya. Bagaimana menanggapi hal tersebut kalau dalam Islam? Kalau dia itu menghujat Rasulullah, menghujat apa? Ya tinggalkan. Itu kan kaidah, tapi tidak semua orang bisa mempraktekkan itu. Ketika dia mengolok-olok Al-Quran, tinggalkan. Nah, akan tetapi ketika diskusi itu memang sudah dirancang, sudah direncanakan kemudian untuk kita diskusikan satu materi. Lalu kemudian tujuan daripada diskusi ini untuk mencari kebenaran, untuk menguji sebuah kebenaran. Masing-masing kita pasti mengunggulkan kebenaran itu kan. Nah, Al-Quran menerangkan wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jadi perintahnya harus dengan cara baik. Ini kalau diskusi agama nih ceritanya. Akan tetapi ada pengecualian, kata Allah, illal ladzina zalamu minhum. Kecuali dengan orang-orang yang zalim yang ada di antara mereka. Nah, orang zalim ini yang ada di antara mereka maksudnya adalah siapapun yang berada di antara ahli kitab yang zalim, entah itu dia Kristen, entah dia itu adalah praktisi Torah atau apapun itu. Ya, kepada mereka kita harus tegas. Ya, meski kemudian di dalam metode diskusi, karena kita ini kan anak-anak pergerakan semua, kita ini mantan aktivis semua, maka retorika di dalam menyampaikan argumen itu ada teknik untuk menekan lawan diskusi dengan menyerang kuping, menyerang mata, menyerang hati, dan juga isi kepala. Tidak semua orang bisa paham itu maksudnya. Artinya bahwasanya kita berdiskusi dengan seseorang akan menghasilkan pendengar yang menjauh, ada juga yang akan mendekat. Dalam arti kata ada yang tidak senang, ada juga yang senang. Itu biasa. Itu biasa itu. Nah, sehingga ketika kita berdiskusi misalnya sudah ada mulai kasar, sebisa mungkin ya kita berhenti dari diskusi itu.
atau diam. Tapi itu jarang orang bisa menguasai diri, termasuk saya. Apalagi kalau sudah keyakinan yang dihina, itu susah untuk saya kontrol. Tapi kalau masih pribadi saya yang dikatain, itu saya senyum-senyum aja sih. Tapi kalau sudah Allah, sudah Nabi, sudah Rasulullah, sudah Al-Quran, ya itu saya cepat kesal. Dan tak jarang kekesalan itu dilampiaskan dengan kata bahlul, kucluk, nenekmu kiper, meledak, ke gereja, cebok air 1 sendok, kayak gitu-gitu. Kekesalan itu daripada saya berbicara bahasa-bahasa yang membuat dia jadi binatang, ya bahkan itu sudah kadang keluar nyet, monyet. Nah itu kalau sudah kelewatan kali bahlulnya. Beleng-beleng, baga-baga, kampret, kayak gitulah biasa. Dan itu hal-hal yang kayak gitu jangan ditiru, itu jangan dicontoh, itu nggak bagus. Nggak bagus. Seharusnya seorang pendakwa itu sebenarnya bahasa yang terlontar dari mulutnya itu adalah bahasa-bahasa yang baik, yang membangun kemudian iman. Tetapi itu sudah dilakoni kemudian para ustadz-ustadz kita, termasuk Ustadz Bang Ali, Bang Al dan semua. Itu sudah dipraktekkan. Saya sebagai apologet Islam itu hanya mengambil bagian untuk memberi warna kepada dunia apologet, supaya netizen itu bisa belajar agama dengan nuansa yang berbeda. Jadi mereka mendapatkan materi, mendapatkan edukasi dengan cara yang unik. Mereka selama ini kan mendengarkan ceramah monoton. Nah begitu ada apologet Islam muncul, maka di situ mereka mendapatkan gairah baru. Ternyata ada metode penyampaian agama dengan cara saling bantah-bantahan, dan di situ ada riak terjadi, di mana riak ini kadang muncul rasa tegang yang dilahirkan oleh pemateri, kadang lucu, kadang menggelikan dan melahirkan rasa penasaran. Nah itulah metode yang saya gunakan selama ini, supaya orang-orang yang mendengarkan itu masih merasa besok ingin mendengarkan lagi, bukan hari ini setelah itu udah hilang meninggalkan kita. Enggak, karena tujuan kita itu sebenarnya adalah memberikan edukasi dalam jangka panjang. Orang itu jangan beriman hari ini saja, tapi beriman untuk selanjutnya. Namun ada hal yang perlu diperhatikan nih, termasuk saya, bahwa ketika kita itu selalu gesek-menggesek dalam ilmu debat, ilmu diskusi, kalau kita tidak pandai kemudian mengolah diri, maka itu akan mengeraskan hati kita, akan melahirkan sebuah tendensius kebencian kepada lawan diskusi, agama saudara kita, dan keyakinannya, dan banyak hal, sehingga keadaan itu menyerang kita sendiri. Susah kemudian kita menerima masukan dari orang lain. Itu kalau kita tidak mencoba untuk mendewasakan diri di dalam berdiskusi. Yang ada adalah kematangan logika meninggalkan meninggalkan kemudian kerapuhan jiwa. Logika kita matang, jiwa kita rapuh. Yang kita inginkan itu adalah kematangan logika dan kematangan jiwa. Artinya pada saat kita menyampaikan, murni sekedar untuk menyampaikan kebenaran dengan metode-metode yang kita punya, bukan tendensi mau menjatuhkan atau mau membuat orang itu kemudian merasa terhina, tapi semata-mata supaya orang ini sampai kepada titik tujuan, yaitu mendapatkan cahaya Islam. Itu dia. Tapi sekali lagi teman-teman, seperti yang saya rasa, ada kadang kemudian situasi di mana kita itu harus berkorban perasaan ya terhadap keadaan. Misalnya di tengah-tengah kita ada orang Kristen yang kita hormati, dalam arti kata kita kenal di dunia nyata, seperti misalnya
saya Pak Robert, ya saya harus melawan logika dan melawan retorika serta melawan mesin penggerak pesan yang ada pada diri saya untuk kemudian memfilter kata per kata, di mana kata ini sebisa mungkin tidak menyentuh yang paling dalam pada dirinya, yaitu emosinya. Nah itu dia. Oke, Bu Joana silakan tanya. Bisa, semuanya bisa. Siap. Cuman gini. Bu Joana silakan nanya, soalnya udah ada Oten. Bu Joana silakan Gini. cepat bertanya, Ibu. Baik. Bang Bulu, bentar Bang Bulu, udah ada Oten soalnya. Ini Bu Joana dulu. Bu Joana, silakan bertanya. Assalamualaikum Bang Iya, Juma. waalaikumsalam Bu Jona. Semoga semua sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Alhamdulillah. aku mau nanya nih, jika ada dua orang Muslim sedang berseteru, lalu Mereka bertemu di sebuah acara azumah, maksudnya di rumah temennya gitu. Lalu satu orang dari mereka mengucapkan salam. Seumpama si A dan si B, si A sudah sampai dan si B baru datang. Lalu mereka si B mengucapkan salam, yang lainnya menjawab ya. Terus si A nggak mau menjawab. Nah, si B memberikan salam gitu kan, salaman kepada tamu-tamu yang lain. Di saat si B memberikan tangan untuk bersalam kepada si A menolak dan melengos gitu. Itu hukumnya apa? Kalau ini dilakukan sama orang dua Muslim ya gitu. Pertanyaan kedua sekalian, jika kita mendengar suara salam dari teman atau dari tetangga atau apa, dia mengucapkan assalamualaikum, tapi kita tahu dia oten, kita cukup menjawab alaikum atau waalaikum atau waalaikumsalam, Bang Juma. Tolong Iya. Jadi kalau pertanyaan pertama, Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Husil af wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Ini perintah. Jadilah pemaaf. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah ini yang tadi kenapa saya bertanya Bapak SBY dengan saya bandingkan adik kita Oji. Jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadilah pemaaf. Jadi orang yang suka marah itu termasuk dalam golongan itu, yang bodoh ini, yang jahil ini. Makanya Rasulullah Muhammad SAW memperingatkan, la taqadaba, la taqadaba, la taqadaba. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Hindari kemarahan. Sebisa mungkin hindari kemarahan. Orang beri salam, kita tidak jawab, berarti kita tidak pemaaf. Berarti ada penyakit. Bukan di orang itu penyakitnya, di kita. Oh dia bikin salah kemarin. Iya, yang bikin salah siapa? Dia. Terus sekarang yang sakit hati ente. Yang rugi siapa? Ente. Dia membuat salah kepada kita. Kesalahan yang kedua, kita juga membuat salah kepada diri kita. Jadi untuk apa? Gak ada gunanya kan? Jadi ketika orang itu minta maaf, orang itu beri salam, ya dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keadaan apa ya, sulit memang diterima, tapi itu yang saya praktekkan. Misalnya ibu ini kemarin maki-maki saya depan umum, maki. Besok ibu ketemu saya depan umum, ibu beri salam, assalamualaikum, saya jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Jona. Jadi jangan pernah ibu berharap saya akan marah, tidak. Dan boleh itu dipraktekkan. Ya, saya tidak akan marah. Kenapa? Kemarahan ibu kepada saya di depan umum kemarin itu adalah kemarahan dan oleh-oleh untuk ibu sendiri. Itu untuk ibu. Saya enggak. Saya cuma dengarkan aja, oh ibu ini marah ke saya ada salah, atau ibu ini marah, ada sesuatu yang tidak tuntas pada dirinya, mungkin ada masalah di rumah tangganya. Jadi saya nggak perlu kemudian balas, wah ini kemarin
Makanya coba lihat teman-teman yang apologet Islam itu, yang suka membawa-bawa Bang Suma begini, Bang Suma begono. Saya nggak ada respon sama sekali untuk kemudian balik memaki atau apa, enggak. Karena saya selalu berpikir, teko yang berisi kopi ketika dia dituangkan, maka yang keluar kopi. Teko yang berisi teh ketika dituangkan, yang keluar teh. Jangan pernah bermimpi teko yang berisi kopi begitu dituang yang keluar adalah cendol. Jadi orang yang mengucapkan sumpah serapah itu cerminan dalam dirinya. Jangan kita yang ngambil itu kebusukan yang ada pada dirinya, itu jangan disimpan di hati. Jadi kemarin ketika kita dikatain, wah kamu Suma, oh ya mohon maaf. Besok beri salam sama saya, waalaikumsalam sama saya bahagia, dia pun bahagia, gak ada dendam di situ. Khuzil afwa wa murbil urf wa afrid anil jahilin. Tinggalkan kebodohan itu. Nah, kemudian terkait dengan apa yang Ibu pertanyakan yang kedua, ketika ada non muslim beri salam ke kita, ya jawab aja waalaikum dan untukmu dan semoga untukmu, kan gitu. Lain cerita kalau dia tujuannya memperolok-olok, mending diam. Ya gitu, Bu. Ya semoga apa yang saya sampaikan ini tidak salah gitu. Tapi yang saya sampaikan ini itu yang saya alami. Coba jejak digital Bang Suma, ada nggak saya pernah ribut dengan sesama muslim? Terkecuali ada kesalahan fatal yang memang membutuhkan penekanan terhadap oknum atau terhadap saya sendiri. Dulu saya di sidang disuruh minta bersyahadat ulang gara-gara saya mengatakan Yesaya 9 nomor 6. Diminta di sidang, kemudian dipanggil rame-rame, ya kamu harus bersyahadat. Saya syahadat, memang melanggar syariat ketika Bang Suma bersyahadat lagi? Kan tidak melanggar syariat dan tidak menggugurkan iman saya. Justru saya semakin kuat dengan syahadat itu. Apalagi tentang baptis, saya diserang kiri kanan dan seterusnya. Saya tidak frontal bela diri karena saya tahu ilmunya. Saya tidak perlu kemudian gagah-gagahan, yuk mari kita ketemu, kita bahas. Enggak perlu, biarkanlah waktu yang berbicara. Ternyata memang seperti itu keadaannya. Kalau saya salah, saya minta maaf, kan sudah minta maaf. Tapi kalau Anda yang salah, ya coba untuk memperbaiki diri, karena itu yang diperintahkan oleh Al-Quran. Hanya saja kita ini kan manusia biasa, Bang Suma ini manusia biasa, tidak akan pernah lepas daripada kehilapan itu. Yang pasti sahabat-sahabat sekalian, apa ya bilangnya, memaafkan itu adalah satu tindakan yang menjadi cerminan diri kita sendiri. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan orang lain untuk kita marah, maka kita akan jadi pemarah. Kalau kita pikirkan orang kita maafkan, maka kita jadi seorang pemaaf. Seperti itu adanya. Jadi cerminan daripada diri kita itu adalah apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Kalau kita benci seseorang, itulah cerminan diri kita, pembenci. Kalau kita pemaaf sama seseorang, maka cerminan kita adalah pemaaf. Sekarang kita tinggal pilih nih, mau jadi pembenci atau pemaaf. Kalau jadi pemaaf, ya itulah cerminan diri kita. Seperti itu adanya. Itu sih dari saya. Entah itu teori, entah itu adalah beneran, saya kembalikan kepada Allah. Silakan. Masya Allah. Silakan Bu Jona. Ya Allah, akid kuais marah. Jawaban Bang Juma, Masya Allah. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama Mbak Jona, Ibu Jona. Terima kasih diberi kesempatan untuk bertanya. Saya turun ya. Silakan dilanjut. Ya. Assalamualaikum. Ya. Oke. Assalamualaikum. Dinda Alif, Ketua API ada di sini. Noise. Bro admin, selamat sore. Apa kabar? Sekarang agamanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Sore masih sama. Oh masih sama Bang. Masih bertahan dari Kristen Bang.
Ya masih tuh Bu. Habis nanti lama-lama kalau convert semua. Masih sama. Nggak tobat-tobat dia bang. Masih sama. Iya. Enggak lah, yang penting saudara bro admin ini punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Bro admin ini punya hati yang lembut. Bro admin ini punya punya hati yang menurut saya tinggal sedikit aja diolah, dikonek antara akal, logika, rasio, dan kalbu. Kalau itu sudah connect, insya Allah ya dia akan menjadi pengikut Yesus, akan menjadi pengikut Isa alaihissalam. Amin amin ya rabbal alamin. Biarkanlah waktu itu yang kemudian mengantarkan beliau. Karena Islam itu memang tidak bisa secara frontal orang kemudian terima, meskipun ada, dan ada juga orang yang menerima Islam itu pelan-pelan. Bahkan ada orang, saya pernah lihat tetangga saya, orang Chinese, kebetulan tante saya itu punya adik angkat ya, seorang perawat. Perawat ini adalah mantan pengurus rumah tangga orang Chinese ini. Ketika orang Chinese ini pensiun, dia sering di rumah. Kebetulan saya waktu itu masih muda ya, masih usia kuliah, masih usia 20 tahun, 21, 22. Sering ke rumah cerita-cerita. Dan waktu itu saya banyak habiskan waktu untuk baca-baca Quran. Sering dia datang ke rumah, tanya-tanya. Akhirnya ada masa di mana dia itu penasaran, selalu tanya-tanya. Dia banyak belajar Islam sama saya, ibu itu. Nah, lama-lama ternyata tercium sama anaknya. Orang Chinese ini, anaknya sering ke rumah. Dek Zuma gitu ya. Sering ngomong sama mama. Iya, ngomong apa aja. Ceritakan kayak gini-gini. Oh, ya. Dengan dialek Makassarnya dia bilang gini. Kalau mama mulai aneh-aneh jangan di ini ya. Dek. Iya, cek, gue bilang. Nah, singkat cerita, begitu dia mau meninggal, bukan mau meninggal sih, begitu dia menjelang kematian, dia minta disyahadatkan. Tapi itu cerita dari tante saya. Saya wallahu alam itu benar atau tidak. Tapi yang pasti dalam kehidupan orang ini, dia nggak pernah lagi ke tempat ibadahnya. Sejak saya diskusi kan biasanya kalau saya pulang kampus, saya lihat ibu ini jalan dari tempat ibadah. Saya ambil naik di motor, jalan ke rumah. Tetangga kita satu tembok. Nah, lama-lama tante bilang meninggal ibu yang pernah tinggal di rumah itu, tetapi beliau sempat bersyahadat katanya. Artinya apa? Kalau itu benar, artinya dia ke rumah itu sudah pahala bagi dia. Bertanya tentang Allah itu sudah pahala bagi dia. Bertanya tentang Rasulullah itu sudah pahala besar bagi dia. Dan ketika dia kemudian mengatakan ini benar, dalam hatinya ada ketukan-ketukan insting apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu adalah benar menurut hatinya, maka itu sudah nilai pahala buat dia. Buktinya, begitu saya bermalam di kampus, dia cari. Mana anakku? Dipanggil lah bibi tante saya kan, Ratna mana anakku? Ratna mana? Kadang ku dengar kalau pagi, Ratna ada anakku pulang. Ada cek masuk di dalam. Kadang dibawakan saya makanan ringan, roti sama ibu ini, ngobrol, cerita-cerita. Karena memang semua dari sejak kuliah itu sering dialog, sering ngobrol gitu. Nah, akhirnya mungkin ada kurang lebih 6 bulan, 7 bulan lah ngobrol-ngobrol terus kayak gitu. Dia nggak pernah lagi ke tempat ibadahnya, dan menurut cerita tante, wafatnya dia minta kemudian dia bersyahadat. Jadi konon ceritanya dipanggilkan ustadz. Nah, jadi kita tidak bisa mengukur hidayah itu seperti apa. Bisa jadi bro admin ini
datang ke sini di kita menolak mulutnya, hatinya, pikirannya menolak, tapi kalbunya kemudian yang mengantar dia naik ke sini, keinginannya untuk belajar. Karena saya lihat pertahanan beliau juga ketika berdiskusi, ya tidak maksudnya gini, dia jujur terhadap keadaan. Lebih baik dia tertawa daripada dia mempertahankan sesuatu yang tidak sesuai dengan logika sehat. Itu tanda-tanda orang yang akan mendapatkan hidayah. Ada cahaya di dalam hati. Karena Islam itu cahaya, Al-Quran itu cahaya. Orang yang gelap hatinya tak bisa kemudian. Tapi ketika Al-Quran itu masuk ke dalam hati seseorang, maka hati orang itu akan cahaya. Meskipun dia Kristen, tapi ketika dia mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, disampaikan tentang dakwah Islam, sebenarnya hatinya itu sudah ada bintik-bintik cahaya di dalamnya. Pengakuan jiwanya sebagai makhluk ciptaan Allah itu sudah ada. Karena pada sejatinya pada saat manusia itu dicipta, kita ini semua di hadapan pencipta kita sudah berjanji, berikrar. Mbak De, apa kabar Mbak De? Wah, mamanya anak-anak lagi sakit, dia datang ke sini. Ada. Cari bapaknya, disuruh pulang kayaknya. Papa pulang, aku udah mati. Mbak De, apa kabar Mbak De? Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan kita kemudian menganggap bahwa hidayah itu nanti setelah orang itu ikrar asyhadu alla ilaha illallah. Karena sebenarnya pada diri manusia itu ada unsur jiwa bertuhan yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Hanya orang tua, keadaan, lembaran buku yang kita bacalah yang kemudian memberikan warna akidah dan keyakinan kita. Yang pada dasarnya sebenarnya kita ini adalah makhluk bertuhan. Kita ini makhluk bertuhan yang memang disetting untuk itu. Makanya Al-Quran mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu semuanya sudah diberikan. Kepada orang Kristen kebenaran itu diberikan, kepada orang Hindu diberikan semua. Tinggal bagaimana manusia itu menjemput hidayah itu, apakah mereka mau menjadi orang beriman atau mereka ingin menjadi orang yang pura-pura beriman, atau mereka memilih untuk menjadi orang penentang kepada orang yang beriman. Seperti itu adanya. Nah, mungkin ada sesuatu yang tidak ingin ditanyakan, ya tidak usah. Iya, makasih Bang Zuma doanya lah yang baik-baik ya diaminkan begitu ya. Amin. Iya. Cuman saya sering ngobrol aja, apalagi Bang Zuma kan. Nah tuh, dia berbicara pun dia membawa berkat, berbicara pun dia tersenyum, berbicara pun dia tertawa. Ini sangat Islami, saudara saya ini, masya Allah. Jarang-jarang orang Islam yang bisa seperti saudara Bu Admin ini. Karena orang yang seperti saudara Bro Admin ini ketika dia hadir di tengah-tengah kondisi apapun, dia akan menjadi penyemangat bagi orang. Ya, terkecuali mungkin kalau orang banyak utang semua ya, wallahu alam ya. Orang lagi pusing. Bro Admin pusing nanti Bang. Pusing. Sama-sama ke Pegadaian berarti. Jangan buka kartu. Jangan buka kartu. Oke Bro. Iya. Mungkin ada yang mau ya kita diskusikan barangkali. Iya, soal nyambung yang tadi lah. Kalau soal ketertarikan saya seneng ngobrol aja Bang. Pas kebetulan jenengan juga dikenal sama keluarga, cuma kan keluarga nggak tahu kalau saya juga pernah ngobrol sama jenengan gitu loh. Makanya saya sering ngobrol aja. Kayak gitu. Terus ini tadi sayangnya nggak ada teman Kristen lagi ya. Ini kan lagi bahas apa sih itu? Manusia bukan Tuhan itu loh, itu sudah benar sekali kok. Begitu Bang, aku sih mau nyambung topik aja sebenarnya. Soal manusia bukan Tuhan buat soal manusia bukan Tuhan ya itu benar sih, baik buat orang Islam atau orang Kristen ya. Kan Tuhan ini kan artinya yang maha kuasa. Tidak ada manusia yang maha kuasa kecuali diberi kuasa, kan begitu.
Cuman masalahnya yang diberi kuasa ini mau ndak diakui sebagai yang maha kuasa juga kan gitu. Kalau saya kebetulan mau kan begitu Bang Zuma. Iya. Walaupun itu pemberian begitu. Kalau kalau kaitannya dengan topik yang ini kayaknya semuanya sama ya. Tidak ada manusia yang bisa menjadi Tuhan dengan sendirinya gitu, ndak bisa. Begitu Bang. Iya. Jadi ada satu hal yang kemudian kita harus pahami di sini terkait berbicara mengenai keyakinan Kristen dan Islam. Bahwa di Islam ada manusia bernama Isa alaihissalam. Belum ada manusia kemudian yang diceritakan di Al-Quran itu levelnya jauh lebih tinggi selain beliau dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau Yesus di Kristen diceritakan dengan dibandingkan dengan Nabi Isa di Al-Quran, Yesus tak ada apa-apanya. Isa itu jauh lebih hebat. Pertama, dia tidak pernah disentuh oleh kematian. Yang kedua, diceritakan terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Dia sebagai hakim yang adil. Apalagi manusia yang suci. Coba bayangkan. Lalu apalagi? Dia adalah wakil Tuhan kepada Bani Israel. Tidak melalui proses mati, dibunuh, ditampar, diludahin, diseret, ditelanjangin, dicambuk, ditombak. Itu tidak memenuhi proses itu. Masya Allah, anaknya anak-anak marah ini. Jadi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kenapa umat Islam tidak menyembah manusia ini? Kenapa? Karena Islam oknumnya adalah menjadikan diri mereka Islam dengan kepala yang jadi takarannya. Jadi bukan karena pernyataan atau sugesti atau ajakan orang ketika berbicara mengenai Tuhan. Maka kepala-kepala kita ini sendiri yang akan datang untuk belajar tentang Tuhan ini. Bukan karena doktrin, bukan karena dogma, bukan karena mendengarkan, bukan karena kemudian disuntik oleh oknum lain. Ini Tuhan loh, ini Tuhan loh. Tidak. Tetapi karena Tuhan itu sendiri yang menyatakan dirinya adalah Tuhan kepada umat Islam. Maka umat Islam kemudian meninggalkan semua ketuhanan-ketuhanan yang lain yang dituhankan oleh saudara-saudara di luar daripada Islam. Kenapa Tuhan-Tuhan yang disembah oleh saudara-saudara di luar Islam adalah Tuhan-Tuhan yang dilantik, Tuhan-Tuhan yang dijadikan Tuhan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan sendiri wajib hukumnya mengajarkan dirinya Tuhan, wajib hukumnya, karena Tuhan itu adalah unsur semua kebenaran. Maka apapun yang Tuhan katakan itulah yang paling benar. Kalau Tuhan mengatakan dia Tuhan, itulah yang paling benar. Kalau setan yang mengatakan dirinya Tuhan, itu tidak benar. Kenapa? Karena dia setan. Tapi kalau Tuhan yang mengatakan dirinya Tuhan, maka itu sudah pasti benar, mutlak, absolut. Nah, kemudian Al-Quran menarasikan begini. Inna khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Artinya seperumpama penciptaan Isa bagi Allah itu sesungguhnya sama seperti Adam. Lalu Al-Quran memberikan pernyataan jelas kepada umat Islam. Khalaqah. Ada kata khalaqah. Jadi yang tadi Isa manusia terkemuka di dunia, di akhirat, hakim yang adil, kemudian apalagi suci, apalagi duduk bersama dengan kedudukan yang tinggi, apalagi dari aspek kelahirannya tinggi sekali. Tapi seketika itu Allah mengatakan khalaqah, sesempurna-sempurnanya manusia ini khalaqah, ciptaan. Nah sekarang kita balik, coba kita lihat di Kristen. Yesus lahir di kandang binatang, disusuin, habis itu
besar, dia sekolah. Habis itu dia makan, habis itu pernah ditampar, pernah diludahin, ditombak, pernah dibunuh, pernah jadi mayat. Tapi ini semua tak ada artinya ketika kemudian diajarkan bahwa dia itu adalah Tuhan. Gugur tadi itu, kebalik. Jadi apa yang menjadi cakupan makhluknya dibungkus bahwa dia adalah Tuhan, cakupan makhluknya itu kemudian difilter, diisolasi, sehingga muncul dogma apa? 100% manusia. Muncul 100% Tuhan. Padahal sebenarnya yang betul itu adalah 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Itu baru betul. Nah, sekarang takarannya di mana? Lagi-lagi yang saya katakan, kepala, akal kita. Kalau yang tadi itu sebenarnya adalah dikatakan dia terkemuka, dia akan datang menjadi hakim, dia akan menghakimi manusia dan seterusnya. Tatarannya ini Tuhan ini. Kalau orang yang tidak berakal, Tuhan ini pasti. Karena loh kok bisa kayak gitu? Ini Tuhan. Tapi kata Allah, khalaqahu, dia Isa dan juga Adam itu adalah ciptaan. Dah gugur. Sementara orang mencari Tuhan, yang kita cari ini Tuhan yang sebenarnya, bukan ciptaan. Berbeda dengan teman kita Kristen, sudah jelas-jelas dilahirkan keluar dari rahim makhluk ciptaan bernama Maria. Kemudian begitu dia menjadi manusia, berdoa kepada hakikat lain, kemudian dia mati, kemudian dia dikutuk, kemudian dia ditampar. Itu tidak ada artinya ketika kemudian ditempel semuanya di stipex, baru ditulis dengan tinta besar, dia adalah Tuhan. Nah, sekarang kembali kepada takaran kita sebagai makhluk manusia yang sempurna ini. Kemana hendak kaki kita berpijak ketika apa yang kita peluk sebagai keyakinan adalah hal yang mematikan akal kita. Sementara akal ini adalah harta yang paling berharga yang kita punya. Satu-satunya kemudian yang kita punya yang paling berharga. Secakep-cakepnya manusia, laki-laki, besar tinggi, putih, bersih badannya, tapi akal tidak berfungsi. Apa artinya? Seorang gadis yang cantik, putih, bersih, orang tuanya kaya raya, pejabat bapaknya, bibirnya mancung sampai ke dalam, bibirnya seksi, hidungnya mancung, matanya indah sekali seperti mata buaya dan seterusnya. Tapi kalau akalnya tak ada, percuma. Begitu juga keyakinan. Begitu hebatnya mengatakan ajaran ini benar, ajaran ini kasih, ajaran ini tulus, ajaran ini sakti, ajaran ini baik, ajaran ini paling. Tapi kalau tidak masuk akal, ya mau dibawa kemana ajaran itu? Sementara yang menciptakan kita adalah Maha Mengetahui. Artinya kalau yang menciptakan kita Maha Mengetahui, berarti dia menciptakan akal kita dengan seabrek aturan yang harus terkoneksi. Tidak mungkin yang Maha Mengetahui membuat sebuah motor, buku yang diberikan ke kita adalah buku resep masakan. Tidak mungkin. Maka akal diberikan oleh Allah harus sesuai dengan buku panduan yang kita dikasih. Harus. Kalau tidak, berarti melahirkan pertanyaan besar. Ini kita yang tidak sehat atau buku panduan kita ini yang keliru? Karena kenapa? Pencipta langit dan bumi yang maha tahu, dia sudah mengerti tentang yang diciptakannya, yaitu manusia. Seabrek akal, akalnya dia tahu, saraf-sarafnya dia yang ciptakan, darah yang ada di dalamnya, alat berupa akal yang ada pada diri manusia, diberikanlah buku panduan yang harus terkoneksi secara mutlak, absolut saling berangkulan antara akal dan buku. Kalau tidak, maka di situ muncul ketimpangan. Itu satu.
Bagaimana kemudian tanda-tanda buku itu betul, buku petunjuk itu benar? Ketika kemudian ada orang beli mobil Pajero misalnya, dia baca buku panduan. Karena buku panduannya itu betul, begitu dipraktekkan, maka apa yang ada di buku panduan itu seketika menempel di otak. Naik, kaki kiri adalah rem, kaki kanan gas, kiri setir, kanan setir, kemudian ini persenelan, ini kaca spionnya, ini tombol-tombolnya dan seterusnya. Itu panduan dari buku yang betul, begitu masuk ke otak terekam dengan baik. Tapi kalau misalnya bukunya mengatakan ini mobil kopling, sebelah kiri tertulis di buku gas, yang kanan rem, begitu dicoba terbalik, ini yang rem adalah kiri, tertulis di bukunya rem adalah kanan. Begitu dipraktekkan, loh, injak rem kok lagi loncat ini mobil, kenapa kayak gini? Bukunya kemudian salah. Apa yang terjadi kemudian? Bukunya disimpan di laci, makanya buku itu tak dihafal. Ketika buku itu disadur ke dalam bahasa apapun, dicuekin, EGP, salah. Inilah cerminan pencipta langit dan bumi itu maha mengetahui. Kalau buku panduan itu betul, sekali baca hafal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak kecil yang baru merangkak pun bisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mama minum Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa? Karena buku panduannya betul. Tapi kalau buku panduannya tidak betul, semakin bangkokan manusia, semakin botak kepalanya, semakin muak dengan buku itu. Percaya sama saya. Tapi karena ada hal yang diinginkan dari buku itu, maka dia masih tetap pakai, milih-milih yang bagus-bagus, yang ada asap-asapnya itu yang dipilih. Ini bukti bahwa sebuah kebenaran dari Tuhan harus terkoneksi dengan akal manusia. Jadi buku panduan tadi, ketika kita tahu baca, aduh untung ada buku ini ya, tombol ini, oh benar, tombol ini benar, Masya Allah, sekali baca hafal langsung di kepala. Tapi kalau buku panduannya kayak tadi itu, ternyata kalau setir ke kanan, di bukunya kalau tarik ke kanan, itu bannya tulisannya ke kiri dia. Begitu ada tikungan kiri, ikut petunjuk buku, disetir ke kanan, nabraknya ternyata na'udzubillah min salik, buku bajingan, buku dirobek, dibuang, dan tidak dihafalkan. Ini cerminan kitab suci. Kenapa? Alam semesta ini luas. Kata Allah, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Jadi Allah hendak menciptakan pemimpin di antara makhluk-makhluk buas di atas muka bumi, di antara makhluk-makhluk beringas yang ada di lautan, di antara kemudian binatang-binatang yang buas di daratan, seorang makhluk bernama manusia. Kata malaikat, "Hei, tunggu dulu. Kenapa kamu ingin menciptakan manusia, makhluk Adam, manusia yang nanti justru akan membuat pertumpahan darah?" Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Maksudnya apa? Aku lebih tahu daripada kalian. Aku yang punya rancangan. Aku yang punya skenario. Bukan ente. Aku yang menghendaki. Aku pencipta. Aku yang menggambarkan apa yang saya inginkan. Oleh karena itu, terjawablah sudah sekarang. Ternyata untuk menjadi seorang makhluk pemimpin di atas muka bumi, Tuhan akan mengirimkan panduan. Sama Nabi Musa dikasih panduan, sama Nabi Isa dikasih panduan, sama Nabi Muhammad dikasih panduan. Dan panduan yang terakhir itu untuk semesta alam. Tak boleh salah lagi, tak boleh keliru lagi, tak boleh ada yang mengganggu lagi. Ini buku-buku paten, tak boleh ada yang merubah. Kenapa? Karena buku ini bukan hanya untuk episode reformasi. Besok ada pemimpin baru, ada pemerintahan baru, ada negara baru, masih pakai buku ini. Besoknya lagi ada pemerintahan baru, masih pakai buku ini. Karena ini adalah buku terakhir, maka wajib hukumnya ini terjaga. Kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun.
Aku Tuhan pencipta langit dan bumi yang mewahyukan Al-Quran. Aku juga yang akan menjaganya. Sudah 1400 tahun belum ada buku karangan profesor manapun di atas muka bumi ini dengan sekolah level tertinggi, dengan kajian dan alat yang canggih untuk menemukan isi dari kata-kata beruntai kalimat dan paragraf dalam sebuah buku yang tidak pernah mengalami pengeditan kecuali Al-Quranul Karim. Datang dari zaman jahil, bukan 100 tahun lalu, 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, tapi 1400. belum ada spidol, belum ada kertas, belum ada komputer, belum ada ketikan, belum bisa nembus 1400 tahun. Benda apa yang bisa nembus 1400 tahun berupa kalimat-kalimat selain daripada Al-Quranul Karim? Ini dari zaman jahiliyah tembus sampai hari modern ini. Kalau ini bukan karena Allah, karena bukan pencipta yang menjaga, itu mustahil. Lalu bagaimana dengan kitab yang lain? Torahnya Nabi Musa, mana? Ta'al, berikan kepadaku, mari sini berikan. Mana kitabnya Nabi Musa? Yang diterima, mana? Tak ada. Yang diterima Nabi Isa, mana? Yang diterima Daud, mana? Yang diterima Salomo, mana? Tak ada. Oh ada bang, mana? Ini loh. Oh, kamu yakin ini yang diterima? Apa yang dasar pijakannya bahwa ini si fulan yang menghafal? Dari siapa? Dari siapa ke siapa? Dari siapa ke siapa? Tak ada, kabur. Tapi kalau Al-Quran, Rasulullah menerima. Apa kata Rasulullah? Khuzu min arba'ah. Terimalah Al-Quran dari sahabatku. Ubain bin Ka'af disebutkan namanya, Salim disebutkan namanya. Lalu kemudian orang-orang yang disebutkan namanya pun melalui proses talaki. Apa talaki itu? Rasulullah membacakan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Salim membacakan juga Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Murid daripada Salim pun membacakan bacaan yang sama. Begitu seterusnya, bergelinding sampai kepada meja Bang Zuma. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Anak saya ada 3. Mereka saya sudah pindahkan bacaan ini kepada akal mereka, kalbu mereka. Mereka kadang membaca bersamaan. Ayo anakku, kita baca surah ini bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula liuriyahu, dan seterusnya, ya. Nah, setelah itu nanti mereka punya keluarga, mereka punya anak, bacaan ini talaki lagi, pindah ke keturunan berikutnya sampai kiamat itu datang. Inilah pedoman hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia. Kalau kita sebagai manusia, sebagai pemimpin di atas muka bumi ini tidak punya buku panduan, berarti kita membeli sebuah mobil tanpa panduan, atau kita membeli sebuah buku tanpa ada alat mempraktekkan kebenaran buku tersebut. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Ini sekedar sharing aja untuk diri saya sendiri dan untuk siapapun yang merasa membutuhkan, ya, membutuhkan siraman kalbu yang rusak, kalbu yang baik, kalbu yang zakit, kalbu seperti itu adanya. Oke, mungkin teman-teman di sini sudah mau maghrib. Saudara saya Bro Admin, mari maju diri untuk belajar, utamanya belajar Bible, perdalam materi-materi Bible saudara. Ya, semoga dengan belajar Bible orang banyak mengenal kebenaran dengan belajar Bible sungguh-sungguh. Belajar benar-benar, bukan karena tendensi saya ini Kristen itu paling benar, maka semua kalau kita sudah benarkan apapun salah akan benar. Tapi mari baca, berdoa, kosongkan pikiran, jangan kosongkan pikiran, gila nanti.
kosongkan apa ya? Kosongkan pikiran-pikiran dari hal-hal yang lain. Niatkan, ya Tuhan pencipta langit dan bumi, beri aku petunjuk, aku ingin belajar. Buka mulai halaman pertama dari kitab Lukas, ya. Tepolius yang mulia. Tanya, ini Tepolius siapa? Kok mulia kali namanya disebut? Nabi, rasul atau apa ini? Ada namanya di sini. Terus ini Lukas menerima, ini apa ini? Banyak orang yang menuliskan berita-berita, cerita-cerita, peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya merasa terpanggil kemudian untuk menyusunnya kembali. Ini maksudnya apa Lukas ini ya? Siapa yang memerintahkan dia menyusun kembali ini ya? Ini apa yang disusunnya ya? Nah itulah caranya kita belajar. Supaya kita sampai kepada poin kebenaran itu. Kalau sudah temukan jawabannya, dan Tuhan memberikan petunjuk, oh ini adalah firman Tuhan, maka pelajari secara global seperti apa Tuhan berpesan kepada manusia melalui nabi. Siapa yang nabi pada zaman ini? Lukas kah atau Yesus? Oh Yesus yang nabi. Nah terkait dengan apa yang Lukas tuliskan, ini pasti ada penyampai dulu sebelum ke Lukas. Siapa yang menerima firman pada zaman itu? Yesus. Nah geledak Yesus. Mana ucapan Yesus tentang Teopilus? Yesus berkata, Teopilus yang mulia. Tidak ada. Yesus tidak pernah menyebut nama Teopilus. Jadi dari mana Lukas mengambil data-data penting untuk kita menjadi orang Kristen yang menjadi Kristen yang benar-benar Kristen, bukan tendensi doktrin dan dogma. Begitu juga Islam. Belajar Islam dengan Islam menjadi Islam yang benar. Jangan melakukan satu amalan tanpa tahu ilmunya. Kalau melakukan satu amalan tanpa tahu ilmunya, lakukan aja dulu, berikutnya cari apa dasar-dasar pijakannya, amalan ini. Saya puasa, apa dasar perintahnya? Saya sholat, apa dasar perintahnya? Saya mendengarkan Bang Suma, apa dasar pijakannya? Bang Suma kemudian mau berhenti karena apa dasarnya? Oh mau maghrib, mau mitawa maghrib, mau miasan Makassar. Jadi begitu mungkin teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi obat bagi saya sendiri ya, dan juga menjadi satu bahan renungan bagi kita semua. Saya mohon izin undur diri untuk sementara ini maghrib. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.